Saat ditanya siapa ayah dari bayi ini, saya hanya menjawab bahwa dia sudah meninggal. Dokter Bima menatap saya sejenak, lalu melepaskan maskernya. Kalau begitu, apa saya ini hantu? Saya memutuskan untuk melahirkan di sebuah klinik kecil di pinggiran Jakarta, tak jauh dari aliran Sungai Ciliwung. Hari itu, hujan gerimis turun tanpa henti. Bau disinfektan dan aroma lembab khas akhir musim hujan bercampur aduk, membuat perut saya terus-menerus mual. Perut saya sudah memasuki bulan ke-8, begitu berat hingga saya harus berpegangan pada dinding setiap kali melangkah. Dokter Bima duduk di depan mejanya, masih mengenakan masker, dan matanya tak beralih dari setumpuk dokumen. Sambil terus menulis sesuatu di rekam medis, ia bertanya dengan suara rendah dan datar, sama seperti pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Ayah bayinya ada di mana? Saya tidak punya waktu untuk berpikir. Mungkin karena terlalu lelah, atau terlalu takut, atau mungkin karena sudah terbiasa menyembunyikan segalanya sendirian selama 8 bulan terakhir. Tanpa sadar, saya berucap, sudah meninggal. Udara di dalam ruang praktik seolah membeku. Pena sang dokter berhenti di udara. Saya bisa mendengar jantung saya berdebar begitu kencang, seolah akan meledak menembus dada. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya begitu dalam dan tenang, membuat saya merasa seperti berdiri di hadapan sumur tanpa dasar. Meninggal? Suaranya berubah menjadi tajam yang mengerikan. Jari-jarinya yang panjang dan pucat mengait tali masker, lalu menariknya perlahan ke bawah. Kalau begitu, apa saya ini hantu? Citra? Kepala saya berdengung seolah baru saja dihantam palu. Wajah yang kini terpampang di hadapan saya memiliki kontur tegas yang nyaris dingin, alis tebal, dan tatapan mata yang sama persis seperti yang pernah saya lihat dari jarak yang sangat dekat, di malam 8 bulan lalu saat saya mabuk dan bertindak bodoh. Itu dia. Pria dari malam itu, pria yang saya pikir tidak akan pernah saya temui lagi seumur hidup, dan kini, ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan saya. Mulut saya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Tenggorokan saya tercekat, dan kedua tangan saya tanpa sadar meremas ujung pakaian. 8 bulan, katanya dengan suara serak, matanya menatap tajam ke arah perut saya. Waktunya pas sekali, wajah saya terasa panas seperti terbakar. Kenangan malam itu menyerbu kembali seperti pecahan kaca. Itu adalah pesta ulang tahun sahabat terbaik saya, Sari. Saya baru saja putus cinta. Dikelilingi alkohol, musik, dan tawa, saya memutuskan untuk melepaskan segalanya untuk satu malam saja. Di sudut sebuah bar di kawasan Senopati, seorang pria duduk sendirian dengan tenang. Tatapannya berbeda dari para pemabuk di sekitarnya. Entah mengapa, saya menghampiri dan duduk di sebelahnya. Kami berbicara lama tentang film, perjalanan, dan kehidupan. Dan alkohol menelan akal sehat kami. Keesokan paginya, saya terbangun di kamar hotel yang asing. Di samping saya, pria itu tertidur lelap. Saya takut dan bingung. Saya hanya meninggalkan sebuah catatan singkat maaf. Jangan cari saya, lalu menyelinap keluar sebelum ia terbangun. Sebulan kemudian, 2 garis tegas muncul di alat tes kehamilan. Saya menangis hingga lemas, tetapi akhirnya memutuskan untuk mempertahankan bayi ini. Mungkin karena takut ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk menjadi seorang ibu. Dan sekarang, pria itu ada di depan saya, sebagai dokter kandungan yang menangani saya. Saya. Waktu itu terlalu mabuk, saya tergagap. Pagi harinya, dokter masih tidur waktu saya pergi, jadi saya tidak melihat wajah dokter dengan jelas. Begitu mengucapkannya, saya langsung menyesal. Itu sama saja dengan mengakui segalanya. Tatapannya menjadi gelap. Saat ia berdiri, tubuhnya yang tingginya lebih dari 180 cm, seolah memenuhi ruang praktik yang sempit. Berbaringlah. Saya perlu memeriksa Anda. Suaranya tidak memberi celah untuk penolakan. Sambil menggigit bibir, saya dengan canggung naik ke ranjang pemeriksaan. Ia mengenakan sarung tangan dan bergerak dengan cekatan, tetapi tatapannya semakin berat badan kurang, ada gejala anemia ringan. Akhir-akhir ini tidur nyenyak? Lumayan. Saya berbohong. Anda tidak pandai berbohong, katanya dengan dingin. Lingkaran hitam di bawah mata Anda sepekat ini, dan Anda bilang tidur nyenyak? Saya terdiam.
Bagaimana dengan makanan? Apa makan 3 kali sehari? Saya tahu ia tidak percaya. Kenyataannya, lebih sering saya hanya makan sebungkus roti isi dari minimarket di depan kantor untuk menghemat uang. Ia melepaskan sarung tangannya dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Kenapa Anda bilang saya sudah meninggal?" Saya memalingkan wajah untuk menyembunyikan mata saya yang terasa panas. "Apa bedanya Anda hidup atau mati? Toh, Anda juga tidak akan muncul. Jika saya tahu, saya pasti akan mencari Anda." Saya tertawa getir. "Mencari saya untuk apa? Untuk menikahi saya? Atau untuk mengirim uang tunjangan anak beberapa ratus ribu setiap bulan?" Ia menatap saya lama. "Pagi itu saat saya bangun, Anda sudah pergi hanya dengan meninggalkan secari kertas. Saya mencari Anda selama sebulan penuh." Saya tertegun sejenak. "Anda mencari saya? Anda ingat nama saya? Citra. Saya dengar teman Anda memanggil Anda seperti itu malam itu." Jantung saya serasa jatuh. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Hening. Bagaimanapun juga, ia membuka suara. Bayi itu adalah anak saya. Saat itu, seorang perawat mengetuk pintu dan memberitahukan ada pasien darurat. Ia menoleh ke arah saya dan berkata, "Saya akan resepkan vitamin dan suplemen. Tolong diminum teratur. Dan kita perlu bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan." Saya buru-buru bangkit. Saya bisa membesarkan anak ini sendirian. Setelah mengatakan itu, saya lari keluar dari ruang praktik. Saat tiba di pintu utama rumah sakit, sinar matahari sore yang terik menyilaukan mata. Saya meletakkan tangan di perut, hati saya terasa campur aduk. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Buku kontrol kehamilan Anda tertinggal." Berkat itu, saya jadi tahu nomor telepon Anda. "Kita harus bicara." "Bima." Dengan tangan gemetar, saya mematikan ponsel. Saya hanya ingin lari dari 8 bulan yang lalu, tetapi masa lalu justru menemukan saya dengan cara yang paling saya takuti. Saat tiba di depan kompleks kontrakan tua setelah pulang kerja, saya membeku. Sebuah sedan hitam terparkir di depan gerbang, dan pria itu yang terasa jauh lebih menentukan daripada pagi tadi bersandar di mobil sambil memegang buku kontrol saya dan sebuah kantong kertas. "Citra," panggilnya, seolah nama itu sudah ia kenal sejak lama. Saat itu juga, saya tahu bahwa kehidupan saya yang tenang telah berbelok ke jalan yang sama sekali berbeda. "Citra," panggil Bima dengan suara rendah. Saya berhenti di bawah tangga rumah kontrakan yang sudah usang. Tangan saya tanpa sadar mencengkeram erat tali tas kain. Mobil hitam mengilap itu tampak begitu kontras dengan bangunan tua yang penuh noda lembab. Tatapan ingin tahu dari para tetangga yang lalu lalang membuat saya ingin lenyap di telan bumi. Bima mendekat, menyodorkan buku kontrol dan kantong kertas besar. "Ini tertinggal." Suaranya terdengar biasa saja, seolah kami adalah dokter dan pasien biasa. Saya buru-buru mengambilnya. "Terima kasih," kata saya, hendak berbalik. Tetapi tatapannya tak lepas dari perut saya. "Dan ini," katanya sambil mengangkat kantong kertas itu, "bubur ayam, sayuran, dan suplemen. Anemia Anda cukup parah, tidak bisa makan sembarangan seperti itu." Tubuh saya menegang. "Tidak apa-apa. Saya bisa urus diri sendiri. Saya bisa lihat dari kondisi kontrakan ini." Ia melirik sekilas ke lorong yang cat dindingnya sudah mengelupas. Ucapannya tidak bernada menghina, tetapi tepat menusuk titik terlemah saya. "Bisa kita bicara di dalam?" Semua orang melihat ke arah kita. Saya ingin menolak, tetapi berdiri di halaman sambil menerima tatapan penasaran membuat saya semakin tidak nyaman. Akhirnya, tanpa kata, saya berbalik dan menaiki tangga. Saya bisa mendengar suara sepatu pantofelnya mengikuti langkah demi langkah di belakang saya. Kamar saya adalah sebuah kamar indekos sempit di lantai 2. Begitu pintu terbuka, terlihat sebuah tempat tidur kecil, meja belajar tua, dan kompor listrik di dekat jendela. Bau minyak, jamur, dan jemuran yang belum kering bercampur menjadi satu. Tanpa sadar, saya merasa malu. "Silakan duduk." Saya mempersilakan secara formal, tetapi saya sendiri tidak punya tempat duduk yang layak selain di tepi tempat tidur. Bima meletakkan kantong kertas di atas meja dan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Tatapannya berhenti sejenak pada tumpukan kardus mie instan di bawah meja,
botol kecap yang hampir kosong, dan panci aluminium yang salah satu sisinya penyok. Tanpa berkomentar, ia menarik sebuah kursi dan duduk dengan jarak yang cukup jauh dari saya. Keheningan terasa panjang. Akhirnya, Bima yang membuka suara, "Tadi, waktu Anda bilang saya sudah meninggal, saya tidak marah. Hanya merasa aneh." "Aneh kenapa?" tanya saya sambil membuang muka. "Karena bagi Anda, tidak ada bedanya apakah saya ada atau tidak," katanya perlahan. "Bagi Anda, hidup atau matinya saya tidak akan berpengaruh pada Anda dan anak kita." Kata anak kita meluncur begitu alami dari mulutnya, membuat saya tersentak. "Anda tidak ada dalam rencana saya," kata saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Sejak memutuskan untuk memiliki anak ini, saya sudah siap menjadi ibu tunggal. Jadi, benar, bagi saya, sama saja Anda hidup atau mati." Bima menatap saya lama. Tatapannya bukan lagi tatapan dingin di ruang praktik, seolah ia sedang mencoba membaca setiap baris pikiran saya. "Kenapa Anda memutuskan untuk mempertahankan bayi ini?" tanyanya pelan. Saya tertawa. Suara tawa yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Seperti dokter yang sedang menanyai riwayat pasien. "Ya, benar, saya memang dokter," jawabnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Tetapi ia segera melanjutkan. "Tapi saya juga ayah dari anak ini." Dua kata itu membuat saya tercekat. Saya tidak bisa langsung menjawab. Dari luar jendela, suara sepeda motor terdengar bising, dan suara serak penjual lotre menggema. Lingkungan sekitar begitu riuh, tetapi di dalam kamar kecil ini, bahkan suara napas kami terdengar jelas. Umur saya 29 tahun, akhirnya saya membuka suara. "Saya menderita sindrom ovarium polikistik, dan menstruasi saya tidak teratur. Dokter bilang kemungkinan untuk hamil alami tidak tinggi. Saat pemeriksaan terakhir, saya bahkan diberitahu kalau ingin punya anak, harus segera direncanakan, karena nanti tidak bisa dijamin." Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Malam itu, saya menyesal. Saya takut. Tapi saat dua garis muncul di alat tes, ada hal lain yang lebih menakutkan. Rasa takut bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup saya untuk menjadi seorang ibu. Saya tidak kaya, tapi kedua tangan dan kaki saya sehat. Saya masih punya tenaga untuk bekerja. Saya hanya tidak ingin bergantung pada pria manapun." Bima tidak menyela. Ia hanya diam mendengarkan, dengan kedua tangan bertautan. Tatapannya masih tertuju pada saya. Ibu saya, karena mencintai ayah saya, rela melepaskan pekerjaannya dan kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Saya melanjutkan perlahan. Pada akhirnya, ayah saya berselingkuh, meninggalkan kami hanya dengan tumpukan utang. Ibu saya bekerja banting tulang melunasi utang, mencuci piring di warung makan, tapi saat pulang malam, ia selalu tersenyum pada saya. Tapi saya tahu, hatinya sudah hancur berkeping-keping. Saya tidak ingin anak saya melihat pemandangan seperti itu lagi. Saya mencengkeram ujung pakaian dengan erat. Kuku saya menancap ke kulit hingga terasa sakit. Jadi, saya memutuskan untuk menganggap ayah dari anak ini sudah meninggal. Itu lebih bersih, dan saya tidak perlu berharap. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suara detik jam dinding bergerak secara teratur. Perut saya terasa nyeri. Entah karena bayi menendang, atau karena hati saya yang melilit. Lama kemudian, Bima membuka suara. "Anda pikir saya akan pergi seperti ayah Anda. Sekarang mungkin Anda bisa bersikap baik," jawab saya. "Tapi nanti, 10-20 tahun lagi. Bisakah Anda jamin tidak akan menyesal karena memiliki anak dari wanita seperti saya, yang Anda temui dalam keadaan mabuk di suatu malam? Hanya ada satu hal yang bisa saya jamin." Suaranya merendah. "Tadi malam, saat melihat nama Anda dan usia kehamilan di buku kontrol, saya sadar bahwa saya punya utang yang sangat besar pada anak ini." Ia menarik napas dalam-dalam, seolah memutuskan untuk membuka satu pintu di dalam hatinya. 2 tahun lalu, saya hampir menikah, katanya. Wanita itu juga hamil. Tapi karena tidak mau bentuk tubuhnya rusak dan karirnya lebih penting, ia menggugurkan kandungan tanpa berdiskusi dengan saya. Saat saya tahu, semuanya sudah terlambat. Kami bertengkar dan putus, tapi lukanya tetap ada. Sejak saat itu,
Setiap kali melihat catatan aborsi di rumah sakit, hati saya selalu tidak nyaman. Saya tidak mau mengalami hal seperti itu lagi. Dengan siapapun. Ia menatap lurus ke mata saya. Waktu bertemu di bar itu, saya tidak tahu siapa Anda. Saya juga sedang minum untuk melupakan sesuatu. Keesokan paginya, Anda menghilang hanya dengan secari kertas. Ia tersenyum getir. Sejujurnya, saya bisa saja menganggapnya sebagai pelarian satu malam. Tapi anehnya, saya terus teringat bagaimana Anda memandang sungai malam itu, dan bagaimana Anda berkata, mungkin satu-satunya yang terus mengalir tanpa lelah di dunia ini hanyalah air sungai. Saya terkejut. Saya benar-benar mengatakan itu? Itu bukanlah jenis ucapan yang mudah diingat setelah malam yang liar. Saya ingat nama Anda karena teman Anda, Sari, memanggil Citra. Bima melanjutkan. Saya bertanya pada Sari, tapi dia tidak mau memberitahu. Dia hanya bilang Anda ingin melupakan semuanya dan meminta saya untuk tidak mencari Anda. Jadi, saya menyerah. Sampai hari ini, saat Anda masuk ke ruang praktik dengan perut berusia 8 bulan, jantung saya serasa berhenti berdetak. Ia berhenti sejenak dan menatap saya lama. Anda mungkin membenci saya, atau tidak membutuhkan saya. Tapi anak ini berbeda. Ia tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan atau siapa orang tuanya. Saya ayahnya. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Ucapannya membangkitkan kemarahan, kelelahan, dan keraguan di dalam hati saya secara bersamaan. Karena jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa tidak ada anak yang tidak membutuhkan seorang ayah. Apa yang Anda inginkan? Tanya saya dengan bibir kering. Anda mau kita menikah? Bima terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Jika saya mengajak Anda menikah sekarang, Anda pasti akan menganggap saya gila. Saya juga punya keluarga, orang tua, dan banyak tanggung jawab. Pernikahan bukan main-main. Saya tidak ingin menggunakan kata pernikahan hanya untuk menutupi kesalahan satu malam. Saya sedikit terkejut. Sejujurnya, saya membayangkan jika ia muncul, ia akan menjadi tipe pria yang mencoba menyelesaikan segalanya dengan uang, atau mengikat saya dalam kehidupan yang tidak saya inginkan dengan dalih tanggung jawab. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya saya lagi. Saya ingin menjadi ayah dari anak ini. Ia mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Setidaknya sampai anak ini lahir, saya ingin bertanggung jawab atas pemeriksaan Anda, makanan, dan suplemen. Urusan setelah itu, kita bicarakan lagi nanti. Tapi tolong, jangan rampas hak saya untuk merawat anak ini hanya karena Anda takut cerita ibu Anda terulang. Saya menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Bagaimana jika nanti Anda berubah pikiran? Bagaimana jika keluarga Anda menentang? Bagaimana jika orang tua Anda menyuruh Anda memutuskan hubungan dengan kami? Itu masalah saya dan mereka, jawab Bima seketika. Saya sudah 32 tahun, seorang dokter yang bisa menghidupi diri sendiri. Anak saya bukan barang yang bisa diletakkan di meja perundingan oleh orang dewasa. Kata-kata itu membuat saya terdiam sejenak. Di matanya, ada kegigihan yang tidak pernah saya lihat pada dokter-dokter lain. Dokter lain biasanya bersikap dingin dan menjaga jarak, tetapi ia memiliki sikap rasional sebagai dokter sekaligus kenaifan seorang pemuda. Berbahaya, tetapi di satu sisi, bisa diandalkan. Ia berdiri dan membuka kantong kertas. Semangkuk bubur ayam yang masih hangat, sebungkus sayuran yang sudah dipotong-potong, beberapa kotak susu ibu hamil, dan beberapa botol vitamin yang ditulisi dengan pulpen dengan jelas. Pagi, siang, malam. Ini bukan untuk membeli ketenangan hati dengan uang. Katanya, ini hanya suplemen gizi yang Anda butuhkan. Anggap saja ini dari dokter untuk pasien. Saya melemparkan kalimat setengah bercanda, setengah serius. Dokter mana yang datang sampai ke rumah pasien untuk mengurusi hal seperti ini? Dokter yang hampir menjadi ayah, suaranya merendah, dan jantung saya mulai berdebar kencang. Baiklah, kata saya, berusaha menjaga ketenangan. Untuk sementara, saya akan menerima bantuan Anda terkait pemeriksaan dan masalah gizi. Tapi selain itu, jangan ikut campur dalam kehidupan pribadi saya. Jangan datang ke kantor atau memberitahu tetangga bahwa anak ini adalah anak Anda. Saya belum siap. Bima mengangguk tanpa membantah.
Saya hanya akan bergerak dalam batas yang Anda izinkan. Ia menatap lurus ke mata saya. Tapi satu hal, pada pemeriksaan berikutnya, saya ingin kita mendengarkan detak jantung janin bersama-sama. Bukan dengan hati seorang yang melarikan diri, tetapi dengan hati seorang ibu sejati yang menerima anaknya sepenuhnya. Tenggorokan saya tercekat. Sebenarnya, setiap kali mendengar detak jantung anak saya selalu memalingkan muka. Karena takut jika terlalu mencintainya, saya akan lebih sakit nantinya. Akan saya pikirkan, kata saya pelan. Bima tidak memaksa. Ia merapikan kantong, membetulkan maskernya, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berbalik dan berkata dengan lembut, berhenti makan mie instan. Setidaknya makanlah dengan telur dan sayuran. Saya piket setiap hari di rumah sakit, jadi telepon saja jika ada apa-apa. Nomor saya sudah saya simpan di ponsel Anda. Saya tidak menjawab. Setelah ia keluar, tangga tua itu berderit mengikuti langkah kakinya. Suara mesin mobil menjauh, dan saya terduduk lemas di tempat tidur. Saya menatap bergantian kantong belanjaan, buku kontrol, dan perut saya yang menonjol di bawah kaos usang. Sebuah pertanyaan berputar di kepala saya. Apakah aku baru saja membuka pintu yang akan membuatku menyesal nanti? Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya meletakkan tangan di perut dan membayangkan wajah putri saya. Matanya akan mirip siapa? Hidungnya akan mirip siapa? Jika suatu hari nanti anakku bertanya, "Ibu, ayahku di mana?" Akankah aku punya keberanian untuk sekali lagi berkata, "Ayah sudah meninggal"? Padahal aku tahu ia hidup dan bernapas di kota yang sama, dengan tatapan dinginnya di dalam ruang praktik yang putih itu, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saat bangun pagi, saya meminum obat pagi yang Bima catat di memo dan sedang menghangatkan bubur ayam. Itu adalah pertama kalinya saya sarapan dengan layak sejak hamil. Di satu sudut hati, rasa takut masih ada, tetapi di suatu tempat yang sangat dalam, sesuatu yang lain yang tak berani saya beri nama mulai tumbuh samar-samar. Keesokan paginya, saya terlambat 15 menit. Tubuh saya terasa pegal seolah melewati malam yang lebih panjang dari biasanya. Di lidah saya, masih tersisa rasa gurih dan lembut dari bubur ayam. Sangat berbeda dari roti tawar keras yang biasa saya makan. Sambil mengetik di keyboard komputer, saya memikirkan Bima. Teringat tatapan matanya semalam yang penuh kesabaran, tidak memaksa, tidak marah, seperti seseorang yang telah memutuskan untuk melangkah ke jalan yang tidak pasti. Saat makan siang, ponsel saya berdering. Pesan singkat dari Bima. "Sudah makan siang? Jangan sampai terlewat." Saya ragu sejenak sebelum membalas. "Sudah makan bekal dari kantor." Tak lama kemudian, balasan darinya datang. Hanya 2 kata. "Baguslah." Tidak ada kata-kata lebih, tidak ada kalimat yang tidak perlu, tetapi hati saya sedikit mencelos. Saya tidak suka perhatian seperti ini, karena tanpa sadar, itu membuat hati saya luluh. Saat pulang kerja, seperti yang ia katakan, saya mampir ke pasar untuk membeli telur dan sayuran. Saat menaiki tangga sambil menenteng kantong belanjaan, seorang wanita jangkung berdiri di pintu masuk kontrakan, Sari. Ia melipat tangan, dengan perut yang mulai membuncit di balik seragam kerjanya. Wajahnya menunjukkan campuran antara khawatir dan kesal. Menghilang kemana saja tanpa kabar? Tadi pagi tiba-tiba, Dokter Bima menelepon, menanyakan alamat kamarku. "Aku kira kamu kenapa-napa." Saya terkejut. "Dia meneleponmu?" "Iya." Dengan suara yang sangat sopan dan tenang. "Apakah benar Anda teman Citra?" "Saya dokter yang menanganinya." Aku hampir menjatuhkan telepon. Sari menyeret saya ke dalam kamar dan membanting pintu. "Jangan-jangan dia pria di pesta ulang tahunku waktu itu?" tanyanya, matanya membelalak menatap saya. Sebagai jawaban, saya diam-diam meletakkan kantong sayuran di atas meja. Itu saja sudah cukup bagi Sari untuk memahami segalanya. Ia menutupi wajahnya dan mengerang pelan. "Ya Tuhan, takdir memang suka bercanda keterlaluan." Dengan tubuh lelah, saya duduk di tepi tempat tidur. "Sudah begini jadinya. Aku juga benar-benar tidak tahu." "Lalu rencanamu selanjutnya apa?" tanya Sari, menurunkan tangannya dan menatap saya dengan serius. "Belum ada rencana," jawab saya. "Untuk sementara,
Dia hanya akan membantuku soal pemeriksaan. Tidak lebih dari itu. Sari terdiam sejenak, lalu melontarkan satu kalimat yang membuat saya membeku. Jangan pura-pura terlalu kuat. Anakmu tidak akan mau melihatmu menanggung semuanya sendirian. Saya memalingkan wajah agar ia tidak melihat mata saya yang memerah. Seminggu kemudian, hari perjanjian pemeriksaan berikutnya tiba. Kali ini, saya tidak melarikan diri dan datang ke rumah sakit tepat waktu. Bahkan sebelum nama saya dipanggil, saya melihat Bima di koridor. Ia masih mengenakan jas dokter putih dan rambutnya tertata rapi, tetapi tatapannya saat melihat saya berbeda dari hari pertama. Rasa dinginnya berkurang, dan ada sesuatu yang sulit diberi nama terpancar di sana. Kita masuk? Tanyanya. Iya. Saya mengangguk. Ruang USG remang-remang, dan seorang perawat mengoleskan gel dingin di perut saya. Di layar, garis-garis putih samar muncul. Duk, duk, duk. Suara detak jantung yang teratur dan kuat menggema dengan jelas. Bima berdiri di samping saya, menahan napas. Saya melihat tangannya tanpa sadar terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, detak jantungnya bagus. Bayinya tumbuh sesuai usianya, kata perawat. Kali ini, saya tidak memalingkan muka. Saya menatap layar lekat-lekat. Sesosok kehidupan kecil sedang memberitahukan keberadaannya melalui detak jantungnya. Tanpa sadar, air mata saya mengalir. Bima menatap saya dengan matanya yang dalam. Anak kita, bisiknya, seolah takut mengejutkan bayi di dalam perut. Saya tidak menjawab, tetapi tangan saya yang berada di atas perut bergetar halus. Setelah keluar dari ruang USG, Bima memberikan segelas susu ibu hamil. Minumlah. Saya menerimanya. Kali ini, saya tidak menolak. Kami berdiri sejenak di koridor. Banyak orang berlalu lalang. Tetapi di tengah keramaian itu, rasanya seolah hanya kami berdua. Akhir pekan ini, mau datang makan malam di rumah saya? Tanya Bima tiba-tiba. Saya membeku. Apa? Untuk apa? Iya. Ia mengangguk. Saya sudah memberitahu orang tua saya. Ayah dan ibu sudah tahu Anda hamil. Tanah di bawah kaki saya seolah runtuh. Kapan Anda memberitahu mereka? Malam setelah saya datang ke kontrakan Anda. Ia menatap saya tanpa menghindar. Saya tidak bisa menyembunyikannya. Ibu saya hanya bertanya satu hal. Apa kamu yakin itu anakmu? Saya jawab, saya yakin. Jantung saya berdebar kencang. Bagaimana reaksi ibu Anda? Beliau tidak mengatakan apa-apa seharian. Bima menghela napas. Malamnya, beliau hanya berkata, coba bawa dia kemari sekali. Ibu ingin lihat wajahnya. Saya mencengkeram gelas susu di tangan. Saya belum siap. Bukan untuk menjadi menantu, kata Bima. Cukup bersiap menjadi ibu dari cucu mereka. Saya menatapnya. Saat itu, untuk pertama kalinya saya sadar bahwa memiliki anak dengannya bukan lagi masalah antara saya dan dia saja. Di belakangnya, ada satu keluarga utuh dengan tatapan, harapan, dan penilaian yang sama sekali belum siap saya hadapi. Saya takut tidak sanggup, suara saya serak. Bima menatap lurus ke arah saya. Anda boleh takut. Tapi jangan membuat anak kita ikut merasa takut. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Sampai keluar dari pintu rumah sakit, saya tidak memberikan jawaban apapun. Lalu, dengan sangat pelan, saya berkata, saya akan datang, tapi berjanjilah satu hal. Katakan, apapun yang orang tua Anda katakan, entah mereka menerima saya atau tidak, jangan paksa saya melakukan hal yang tidak saya inginkan. Terutama soal pernikahan. Bima mengangguk tanpa ragu. Saya janji. Anda adalah ibu dari anak saya, itu yang utama, peran lainnya menyusul. Sabtu sore, saya mengikuti Bima ke rumahnya. Rumah itu berada di kompleks perumahan yang tenang, sebuah bangunan 2 lantai yang rapi dengan pohon pinus kecil di halamannya. Ibunya sudah berdiri di depan pintu. Seorang wanita berusia pertengahan 50-an, bertubuh kurus, dengan rambut yang disanggul rapi dan tatapan yang sangat cerdas. Bima membimbing saya masuk. Selamat sore, Bu. Saya berkata pelan sambil menunduk. Ibunya mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya lama berhenti di perut saya. Bukan tatapan yang menghakimi, tetapi cukup untuk membuat saya tegang hingga sesak napas.
Masuklah, akhirnya ibunya berkata dengan suara tenang. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang berat. Ayahnya tidak banyak bicara, hanya sesekali mengambilkan lauk untuk saya. Ibunya kadang-kadang bertanya tentang kesehatan atau pola makan. Semuanya sangat sopan, tetapi justru kesopanan itulah yang membuat saya semakin cemas. Setelah makan, ibunya mengajak saya ke ruang keluarga. Bima dipanggil oleh ayahnya ke ruangan lain. Ibunya menuangkan segelas air hangat untuk saya. "Umurmu berapa?" tanya ibunya. 29, Bu. "Keluargamu?" "Saya tinggal berdua dengan ibu. Ayah sudah lama meninggal." Ibunya mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Setelah hening sejenak, ibunya perlahan berkata, "Saya tidak akan bertanya lagi soal benar atau salah. Bima anak saya, jika dia salah, saya yang akan mendidiknya. Tapi karena anak itu sudah ada di dalam perutmu, anak itu adalah cucu di rumah ini." Jantung saya berdebar kencang. Tetapi, ibunya menatap dalam ke mata saya dan berkata, "Menjadi seorang ibu bukan hanya soal melahirkan. Ini adalah jalan panjang yang harus dilalui bersama. Apa kamu siap berjalan sampai akhir di jalan itu bersama cucuku?" Tenggorokan saya terasa kering. "Saya sedang berusaha, Bu." Ibunya menghela napas pelan. "Kalau begitu, kesulitan yang akan datang juga harus kamu tanggung. Tidak ada yang akan menanggungnya untukmu, baik saya maupun Bima." Saya tidak ingat bagaimana saya bisa keluar dari rumah itu. Yang saya tahu, saat masuk ke dalam mobil, tangan saya masih gemetar. Bima menatap saya dengan cemas. Saya takut. Saya mengangguk. Tapi saya juga sadar. Sepertinya sekarang saya tidak punya tempat lagi untuk lari. Bima tidak mengatakan apa-apa. Dengan sangat hati-hati agar saya tidak terkejut, ia menggenggam tangan saya dengan ringan. Malam itu, setelah kembali ke kamar kontrakan, saya lama menatap perut saya. Untuk pertama kalinya, saya berbisik pelan. "Sayang, ibu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi nanti. Tapi mulai hari ini, ibu sadar bahwa ibu tidak bisa lari lagi." Di dalam kegelapan, tidak ada yang menjawab. Hanya sebuah tendangan kecil yang lembut terasa dari dalam perut, seperti sebuah jawaban yang hening. Malam itu, saya hampir tidak bisa tidur. Sambil bersandar di jendela, memandangi cahaya yang merembes dari gang sempit, kata-kata Ibu Bima terus terngiang di kepala. Lembut, tenang, dan tidak tajam sama sekali. Tetapi setiap katanya terasa seberat batu. Menjadi seorang ibu bukan hanya soal melahirkan. Ini adalah jalan yang sangat panjang. Saya meletakkan tangan di perut, merasakan kulit yang meregang kencang. Bayi itu masih bergerak kecil dan teratur, dan jantung saya berdebar seirama gerakannya. Keesokan paginya, saya bangun terlambat sekitar 30 menit. Begitu membuka pintu, saya melihat sebuah kantong makanan di depan kamar. Bubur ayam yang masih hangat, dan sebuah memo kecil dengan tulisan tangan rapi Bima terselip di sana. "Sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Jangan sampai kelaparan." Saya memegang kertas memo itu dan berdiri sejenak. Rasanya ada sesuatu yang berat di dalam hati. Saya tidak membalas pesannya, hanya diam-diam menghabiskan semangkuk bubur. Di kantor, saya bekerja seperti mesin. Kepala saya kosong. Sepanjang pagi, Sari terus menatap saya. Lalu saat makan siang, ia bertanya terus terang. "Kamu habis dari rumahnya, kan?" Saya mengangguk. "Gimana?" Sari mencondongkan tubuhnya. Tidak ada keributan atau kata-kata kasar. Tapi justru itu yang terasa lebih berat, saya mengaku jujur. Sari menghela napas. Orang-orang kaya memang biasanya begitu, tidak mendorong atau memaki, tapi tekanannya tahu-tahu sudah ada di atas kepala. Saya tersenyum getir. "Sepertinya Bima berusaha membelaku," tambah Sari. "Entahlah," jawab saya. "Tidak semua hal di dunia ini berjalan sesuai keinginan." Sari terdiam, lalu menepuk perut saya dengan ringan. "Pokoknya, jaga badan baik-baik. Bayinya yang paling penting." Sore itu, Bima tidak menjemput saya. Saya pulang ke kontrakan dengan bus. Saat menaiki tangga dengan susah payah, telepon berdering. Sudah sampai di rumah? Suara Bima di seberang telepon terdengar lebih rendah dari biasanya. "Iya, baru saja."
Saya langsung ke sana. Tanpa memberi saya kesempatan untuk menolak, ia menutup telepon. Kurang dari 20 menit, ia sudah berdiri di depan pintu kamar dengan sebuah kantong besar. Ayah memanggil, jadi saya harus ke rumah dulu, tidak sempat menjemput. Saya menghindari tatapannya dan berkata, "Tidak apa-apa." Ia meletakkan kantong itu di atas meja. Isinya penuh dengan pakaian hamil dan makanan. "Saya sudah bilang pada orang tua saya," Bima melanjutkan. "Mereka tidak akan memaksa untuk menikah, tapi merawatmu dan anak ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan." Saya duduk di tepi tempat tidur. Hati saya terasa seberat batu. "Apa kata ayahmu?" "Ayah tidak banyak bicara. Beliau hanya bertanya satu hal padaku. Apa kamu siap mengorbankan apa yang kamu miliki demi anak itu?" Bima tersenyum tipis. Saya jawab, "Iya, saya siap. Kalau ibumu?" "Ibu lebih khawatir dengan kesehatanmu." Ia menatap saya. Beliau bilang, "Besok mau mengajak kita ke rumah sakit kenalannya." Saya menggeleng. "Saya lebih nyaman di rumah sakit yang biasa." Bima tidak memaksa. "Kalau begitu, saat pemeriksaan berikutnya, saya akan ikut." Saya tidak menjawab. Setelah hening sejenak, ia kembali membuka suara. "Jangan takut pada ibu saya. Beliau bukan orang jahat." Saya menatapnya lama. "Bukan ibumu yang saya takuti. Saya takut diri saya sendiri tidak cukup kuat untuk bertahan di dalam keluarga seperti itu." Bima terdiam. Tangannya yang berada di sandaran kursi perlahan terkepal. "Kamu tidak perlu berusaha untuk menduduki posisi apapun," katanya perlahan. "Cukup berdiri di posisimu sebagai ibu dari anakku." Saya memalingkan wajah. Air mata saya tumpah. Saya benci perasaan ini. Perasaan yang menyentuh bagian terlemah saya, rasanya sangat menyiksa. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam ritme yang aneh. Pagi hari saya berangkat kerja, sekitar jam makan siang Bima akan mengirim pesan menanyakan apa yang saya makan. Malam harinya, ia akan menjemput saya, membawa saya ke rumah sakit, atau kadang-kadang hanya diam-diam meletakkan makanan di depan pintu dan pergi. Ia tidak pernah memaksakan keputusan apapun pada saya, tetapi justru sikapnya yang menjaga jarak itu yang menciptakan rasa hampa yang samar di dalam hati saya. Seminggu kemudian, saya pergi bersama Bima ke rumah sakit yang telah dijadwalkan oleh ibunya. Kali ini, ibunya juga ikut. Di ruang tunggu, ibunya duduk di sebelah saya, dengan tangan tertumpu rapi di atas pangkuan, menunggu dengan tenang. "Sekarang makan sudah enak?" tanya ibunya. "Iya, Bu, sudah lebih baik, perut sudah tidak mual lagi." Ibunya mengangguk. Beliau tidak banyak bicara, tetapi saat dokter memanggil nama saya, ibunyalah yang pertama kali berdiri. "Hasil pemeriksaan bagus." Dokter menyarankan saya untuk banyak istirahat, tidak begadang, dan menghindari stres. Ibunya mendengarkan setiap kata dengan saksama, bahkan mencatatnya. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ada orang lain selain ibu kandung saya yang benar-benar peduli pada bayi di dalam perut saya. Saat keluar ke koridor, ibunya memegang tangan saya. Tangannya hangat. "Mulai sekarang, tinggallah di rumah kami," kata ibunya dengan tegas. "Tempat tinggalmu sekarang tidak baik, dan nanti kalau perutmu semakin besar, akan sulit bergerak." Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Iya, Bu. Akan saya pikirkan." "Pikirkanlah. Ini bukan untuk menyuruhmu menjadi menantu, tapi agar kamu bisa istirahat dengan tenang." Bima berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Saya tahu ia sedang menunggu jawaban saya. Malam itu, setelah kembali ke kontrakan, saya menatap kamar sempit saya selama berjam-jam. Tempat tidur tua, kompor gas kecil, kamar mandi umum di ujung lorong. Saya sudah terbiasa dengan kemiskinan, kesempitan, dan kesepian di tempat ini selama bertahun-tahun. Jika saya pergi dari sini sekarang, saya tidak hanya akan meninggalkan sebuah kamar, tetapi juga seluruh cangkang yang telah melindungi saya selama ini. Saat itulah, Sari menelepon. "Ibunya menyuruhmu tinggal di sana, kan?" Tanyanya seolah sudah menduga. "Iya." "Bagaimana menurutmu?" Saya takut, saya mengaku jujur. "Di sana, saya tidak tahu siapa diri saya." Sari menghela napas. "Tapi di sini, kamu hanyalah seorang ibu hamil yang kesepian di dalam kamar seluas kurang dari 10 meter persegi." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu,
Saya bermimpi tersesat di sebuah rumah yang sangat besar. Sejauh apapun saya berjalan, saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Dari suatu tempat, terdengar suara tangisan bayi. Saya berlari mengikuti suara itu hingga kehabisan napas, tetapi tidak pernah bisa mencapai tempat asal suara itu. Keesokan paginya, begitu bangun dari tidur, saya mengirim pesan yang sangat singkat kepada Bima. Malam ini bisa datang sebentar? Ada yang mau aku bicarakan? Malamnya, ia datang tepat waktu. Saat saya membuka pintu, ia berdiri di sana dengan wajah yang sedikit tegang. Saya mempersilakannya masuk. Kami duduk berhadapan dan terdiam cukup lama. Aku sudah memikirkan ucapan ibumu. Saya membuka suara lebih dulu. Aku rasa aku bisa tinggal di rumah itu, tapi ada satu syarat. Bima langsung menatap saya. Katakan. Aku masuk ke rumah itu hanya sebagai ibu dari anakmu, bukan sebagai menantu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan besar kecil keluarga atau urusan kerabat untuk mewakilimu. Bima mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. Baiklah, dan saya menarik napas dalam-dalam. Jika suatu saat nanti kamu ingin menikah dengan orang lain, atau keluargamu memaksamu untuk menikah, kamu harus memberitahuku lebih dulu. Aku tidak akan menghalangi, tapi demi anakku, kamu harus memberitahuku agar aku bisa mempersiapkan diri. Bima membeku. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, tapi aku harus. Saya menatap lurus ke matanya. Karena aku tidak punya tempat untuk mundur. Bima terdiam lama. Tatapannya meredup. Aku janji. Jika hari itu datang, aku akan memberitahumu pertama kali. Saya mengangguk. Meskipun masih cemas, hati saya terasa sedikit lebih ringan. 3 hari kemudian, saya pindah ke rumah Bima. Ibunya sendiri yang membereskan sebuah kamar kecil di lantai 2. Kamar itu terang, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Saat pertama kali masuk ke kamar itu, jantung saya berdebar kencang seolah melangkah ke dunia lain. Bima membantu saya merapikan barang-barang. Ia bekerja dalam diam, sesekali hanya bertanya di mana harus meletakkan barang. Saya duduk di tempat tidur, memandangi punggungnya yang membungkuk di samping koper. Perasaan asing sekaligus akrab menyergap. Malam harinya, seluruh keluarga makan bersama. Makan malam yang sangat hening. Ibunya mengambilkan lauk untuk saya dan menyuruh saya makan perlahan. Beliau hanya bertanya tentang pekerjaan Bima, dan tidak ada yang menyinggung soal pernikahan. Baru setelah naik ke kamar, saya sadar kaki saya gemetar. Saya benar-benar sudah masuk ke rumah ini. Malam itu, saya berbaring di kamar baru, mendengarkan suara angin yang menyapu dahan pohon di taman luar jendela. Saya meletakkan tangan di perut dan berbisik, "Sayang, ibu masuk ke rumah ini karena kamu, tapi ibu tidak tahu apakah bisa bertahan sampai akhir." Dari lantai bawah, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Mungkin itu langkah kaki Bima yang sedang memeriksa kunci pintu seperti setiap malam. Entah mengapa, hanya dengan mengetahui ia ada di sana, saya merasa sedikit lebih tenang. Tetapi, di saat ketenangan yang rapuh itu, saya sadar betul bahwa hari-hari di rumah ini tidak akan pernah sederhana. Saya telah masuk ke dalam keluarga asing dengan membawa seorang anak. Setiap langkah bisa jadi semakin dalam menjerumuskan saya ke dalam belenggu yang begitu saya takuti. Dan saya tahu, badai bahkan belum dimulai. Beberapa hari pertama di rumah Bima terasa sangat lambat. Pagi hari saat membuka mata, saya bisa mendengar suara gemerincing dari dapur di lantai bawah, tempat ibunya sedang menyiapkan sarapan. Suara pisau di talenan, air mendidih, dan aroma sup hangat merambat hingga ke kamar. Perasaan keluarga yang begitu akrab, sekaligus begitu jauh. Saya tidak pernah langsung turun begitu bangun. Saya selalu berbaring sejenak, menarik napas dalam-dalam, baru kemudian perlahan menuruni tangga. Orang pertama yang selalu mengangkat kepala adalah ibunya. "Sudah bangun? Sini. Sarapan." Suara ibunya lembut seperti biasa. Beliau tidak memanggil saya menantu, juga tidak memanggil dengan canggung. Beliau hanya memanggil kamu. Saya tidak tahu harus menjawab apa, jadi saya hanya berkata, "Iya, Bu." Dengan pelan dan duduk di meja makan, Bima biasanya sudah berangkat kerja pagi-pagi, hanya meninggalkan pesan singkat untuk saya, "Makan yang benar. Jangan khawatir apa-apa,
Ayahnya hanya akan mengangguk jika saya menyapa, tanpa banyak bicara. Tetapi jika saya terlihat sedikit kesulitan saat berdiri, beliau akan memberi isyarat pada asisten rumah tangga untuk menarikan kursi atau membukakan pintu. Kebaikan di sini tidak berisik atau pamer. Tetapi justru karena ketenangan itulah, saya selalu merasa seperti berutang budi. Suatu sore, saat saya sedang beristirahat di kamar, terdengar suara mobil berhenti di luar. Ibunya naik ke atas dan memanggil, "Nak, turun sebentar." Jantung saya tiba-tiba berdebar tidak karuan. Saat turun ke ruang tamu, seorang wanita berpenampilan sangat modis sedang duduk di sana. Wajahnya tajam dengan aura yang dingin. Melihat saya, ia berdiri. Ia mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya yang menumpang di rumah ini, saya berkata perlahan, berusaha tenang. Ibunya berdeham pelan, seolah menenangkan saya. "Ini temanku, Ibu Ratna." Ibu Ratna menatap saya lama, lalu tersenyum sinis. "Oh, jadi ini gadis yang katanya hamil itu." Suasana seketika menjadi berat. Saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana, hanya menunduk dan menjawab, "Iya, Bu." Dengan pelan, Ibu Ratna berbalik ke arah Ibu Bima. "Kakak ini memang baik hati sekali." "Ya. Mengalami hal seperti ini pun masih mau menampungnya di rumah." Ibu Bima berkata dengan tenang, "Dia sedang mengandung, tidak bisa dibiarkan sendirian." Ibu Ratna mendecakkan lidah. "Aku hanya khawatir sama kakak, putra kakak masa depannya masih cerah, jangan sampai karena rasa kasihan sesaat, ia harus menanggung beban seumur hidup." Saya berdiri di sana, merasa setiap kata-katanya menampar pipi saya. Ibu Bima tidak meninggikan suara, tetapi berkata dengan tegas, "Tanggung jawab ini adalah pilihan anakku sendiri. Aku tidak merasa malu." Ibu Ratna tertawa kecil. "Kakak memang selalu membela putranya." Selesai berkata begitu, ia berbalik ke arah saya. "Nona, kamu harus tahu diri. Diterima di sini bukan berarti kamu bisa berpikir akan menjadi nyonya rumah ini." Tenggorokan saya terasa tercekat. Ibu Bima melangkah maju, melindungi saya di belakangnya. "Anak ini memang bukan nyonya rumah ini, tapi dia juga bukan orang yang bisa kamu cemooh di sini." Udara di dalam ruangan membeku. Ibu Ratna tertegun sejenak, lalu tertawa. "Aku hanya ingin memastikan saja." Setelah meninggalkan kata-kata itu, ia langsung pergi. Ibu Bima menoleh ke arah saya. Di matanya, bukan celaan yang ada, melainkan sedikit kelelahan. "Jangan dimasukkan ke hati apa yang orang itu katakan. Orang lain tidak akan menjalani hidup kita, juga tidak akan membesarkan anak kita." Saya menunduk. Tanpa sadar, air mata saya tumpah. "Maaf, Bu. Saya sudah merepotkan." Ibunya menggeleng. "Bukan salahmu. Malam itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya." Begitu masuk rumah, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Ibunya menceritakan kejadian sore itu apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Bima mengepalkan tangannya. "Ibu Ratna bicara seperti itu padanya?" Ibunya mengangguk. Ia menoleh ke arah saya, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Maaf. Aku tidak tahu beliau akan datang." "Tidak apa-apa," saya menggeleng. "Aku sudah terbiasa." Kata-kata itu membuat Bima tertegun. Ia menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu terbiasa dengan hal seperti itu." Malam itu, saya terus terjaga. Kata-kata Ibu Ratna terus terngiang di kepala. "Jangan berpikir akan menjadi nyonya rumah ini. Saya tidak pernah berniat menjadi nyonya apapun di sini. Saya hanya ingin tinggal dengan tenang sampai melahirkan." Keesokan paginya, Ibu Bima membawakan semangkuk sup sarang burung walet ke kamar saya. "Makan ini biar bertenaga. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Sambil menatap ibunya, saya tidak tahan untuk tidak mengucapkan apa yang sudah saya pendam sejak kemarin. "Bu, jika suatu saat nanti saya harus pergi dari sini, apakah ibu akan menyalahkan saya?" Ibunya duduk di samping tempat tidur. "Apa yang kamu pikirkan? Saya takut jika saya tinggal lama di sini, akan membuat semua orang tidak nyaman. Saya takut nanti anak saya juga akan dianggap sebagai beban oleh orang lain." Ibunya memegang tangan saya. Tangannya kurus, tetapi hangat. "Nak, anak di dalam perutmu itu adalah darah daging keluarga ini. Tidak ada seorang pun yang berhak menganggapnya sebagai beban.
Apa ibu tidak takut saya akan menghalangi masa depan Bima? Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata, masa depan anak itu adalah pilihannya sendiri. Sebagai seorang ibu, aku hanya berharap anakku hidup sesuai dengan hati nuraninya. Kata-kata itu membuat jantung saya bergetar. Sore harinya, Sari datang berkunjung. Ia berdiri di tengah ruangan yang luas ini dan melihat sekeliling. Kamu benar-benar sudah pindah ke dunia lain. Ya? Saya tersenyum getir. Tapi aku tetaplah aku. Sari mengamati saya dengan saksama. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Aku takut terbiasa dengan perhatian orang-orang di sini. Jika sudah terbiasa, lalu suatu hari harus pergi, aku takut tidak akan sanggup. Sari duduk di samping saya. Kalau begitu, jangan biarkan dirimu larut dalam fantasi, terus ingatkan dirimu bahwa kamu sedang menumpang. Saya mengangguk, tetapi satu sudut hati saya kembali terasa sakit, menumpang. Dua kata itu menusuk hati saya. Seminggu kemudian, Bima membawa saya ke rumah sakit lagi. Dalam perjalanan pulang, ia mengemudikan mobil lebih lambat dari biasanya. Tiba-tiba ia bertanya, masih berpikir untuk kembali ke kontrakan lamamu? Sambil memandang keluar jendela, saya menjawab, iya, masih. Di sana, aku tahu siapa diriku. Bima terdiam sejenak, lalu berkata, tapi di sana kamu sendirian? Kalau malam-malam hujan dan perutmu sakit, siapa yang akan mengantarmu ke rumah sakit? Saya menggigit bibir, dan tidak bisa menjawab. Mungkin kamu tidak butuh aku, tapi anak ini butuh. Kata-kata itu lagi-lagi mendorong saya ke sudut yang tak bisa saya hindari. Malam itu, terjadi insiden lain. Saat seluruh keluarga sedang makan, ayahnya tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat pelan, Bima? Sudah menghubungi keluarga Pak Direktur? Bima menghentikan sumpitnya. Ada apa? Pak, soal perjodohanmu dengan Anindita, kata ayahnya dengan tegas. Pihak sana sedang menunggu kabar. Meja makan seketika membeku. Darah di tubuh saya terasa dingin. Bima melirik sekilas ke arah saya. Tatapannya sejenak goyah. Tak lama kemudian, ia berbalik ke arah ayahnya. Saya sudah bilang, saya tidak mau perjodohan. Tapi kamu tidak bisa selamanya seperti ini, ayahnya meletakkan sumpitnya. Kamu sudah punya anak, bagaimana dengan masa depannya? Masa depan anak itu akan saya tanggung jawab. Ayahnya menatapnya lama. Lalu anak itu, Bima berdiri. Wanita ini adalah ibu dari anak saya. Saya punya tanggung jawab padanya dan anak saya. Ayahnya tidak berkata apa-apa lagi. Makan malam berakhir dalam suasana yang berat. Setelah makan malam itu, saya tidak berani menatap Bima. Saya takut akan menemukan keraguan, atau yang lebih parah, rasa kasihan di matanya. Malam itu, saya kembali merapikan barang-barang di dalam koper. Hanya melipatnya dengan rapi, tetapi di dalam hati, saya tahu saya sedang mempersiapkan kemungkinan untuk pergi kapan saja. Menjelang tengah malam, terdengar ketukan pelan. Ini aku. Buka pintunya. Suara Bima. Saat saya membuka pintu, ia berdiri di sana dengan wajah lelah. Boleh aku masuk dan bicara sebentar? Saya mengangguk. Ia duduk di kursi dan terdiam lama, lalu berkata, bagaimana pendapatmu tentang ucapan ayahku tadi malam? Saya tersenyum sedih. Aku sudah menduganya. Suatu saat hal ini pasti akan terjadi. Bukan seperti itu. Bima, saya menatap lurus ke arahnya. Jika suatu saat nanti kamu menikah dengan orang yang sesuai dengan jalan yang kamu dan keluargamu pilih, aku tidak akan menyalahkanmu. Bima membeku. Aku tidak pernah sekalipun menganggapmu sebagai solusi sementara, tapi aku selalu merasa diriku hanyalah orang yang singgah dalam hidupmu. Suara saya bergetar. Aku tidak berani memimpikan lebih dari itu. Bima berdiri dan mendekat. Jangan merendahkan dirimu seperti itu. Kenapa? Tenggorokan saya tercekat. Semua yang aku nikmati di sini adalah pemberian dari keluargamu. Suatu saat jika mereka mengambilnya kembali, aku tidak punya hak untuk mempertahankannya. Bima memegang tangan saya. Tangannya sangat hangat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengusirmu. Bisakah kamu menjagaku seumur hidup dengan tangan itu? Tanya saya. Bima tidak bisa langsung menjawab. Pertanyaan itu menggantung menyakitkan di antara kami berdua seperti pedang yang belum terhunus.
Ia melepaskan tangan saya dan mundur selangkah. Istirahatlah. Ia berbalik, dan saya tertinggal sendirian di kamar yang luas dan sunyi. Saya diam-diam menutup pintu dan bersandar di baliknya. Jantung saya terasa seperti jatuh ke jurang tak berdasar. Saya tahu, hari-hari ke depan tidak akan setenang sebelumnya. Tekanan tak terlihat semakin mencekik, dan saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Malam setelah percakapan dengan Bima, saya terjaga semalaman. Di luar jendela, angin menyapu dahan pohon, menghasilkan suara seperti desahan panjang seseorang. Saya berbaring miring, menatap dinding. Saat meletakkan tangan di perut, bayi itu masih memberikan tendangan kecil namun kuat. "Kamu tenang sekali, ya?" Padahal hati ibu sedang kacau balau. Keesokan paginya, saya turun lebih lambat dari biasanya. Ibu sudah menyiapkan sarapan. Begitu melihat wajah lelah saya, ibu langsung tahu. "Tadi malam tidak bisa tidur?" "Iya, Bu." Ibu tidak bertanya lebih jauh, hanya meletakkan semangkuk tim telur lembut di depan saya dan berkata dengan suara yang tetap ramah, "Makan ini biar bertenaga." Saya duduk dan mencoba menelan makanan, tetapi tenggorokan saya terus tercekat. Saya tahu, di rumah ini, orang yang paling mengkhawatirkan saya adalah ibu, tetapi semakin besar perhatiannya, semakin saya takut tidak tahu bagaimana harus membalas budi baiknya nanti. Bima berangkat kerja sangat pagi. Sepanjang pagi saya tidak melihatnya, dan tidak ada pesan seperti biasanya di ponsel. Saya tahu, karena kejadian semalam, kami berdua saling menghindar. Sekitar jam makan siang, Sari menelepon. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar khawatir. "Mungkin baik-baik saja." "Kalau mungkin, berarti tidak baik-baik saja. Ceritakan semuanya." "Ada apa?" Saya tidak lagi menyembunyikannya dan menceritakan semua kejadian semalam, termasuk soal ayahnya yang menyinggung perjodohan dengan putri Pak Direktur. Di seberang telepon, hening sejenak, lalu Sari menghela napas. "Sudah kubilang, jalanmu akan sangat terjal. Bukan karena Bima orang jahat, tapi karena di belakangnya ada satu keluarga besar." "Iya. Kalau memang terlalu sesak," Sari ragu-ragu, "kamu juga punya hak untuk berhenti. Berhenti itu mudah. Tapi anakku bagaimana?" Sari tidak bisa melanjutkan kata-katanya. "Kadang-kadang aku berpikir untuk membawa anak ini pergi ke tempat lain, melahirkannya, dan membesarkannya sendirian tanpa terikat dengan siapapun," kata saya sangat pelan. "Kamu masih mencintai Bima?" tanya Sari terus terang. Saya tertegun. Pertanyaan itu membuat hati saya sakit. Aku tidak tahu apakah itu cinta. Aku hanya merasa, jika dia tidak ada, hidupku akan terasa sangat hampa. Sari tertawa sedih. "Kalau begitu, itu cinta. Hanya saja kamu tidak berani memberinya nama." Sore itu, saya dipanggil oleh ayah Bima. Panggilan untuk turun ke ruang tamu membuat jantung saya berdebar kencang. Ayah duduk di sofa dengan postur tegap seperti biasa. Saya berdiri di hadapannya, merasa seperti murid yang menunggu dipanggil. "Duduklah," katanya. Saya duduk di ujung kursi, kedua tangan saling menggenggam erat. "Sudah beberapa waktu kamu di rumah ini?" Beliau membuka suara. "Kamu pasti sudah sedikit mengerti tekanan di keluarga kami." "Iya, Pak." Saya tidak menolak tanggung jawab atas anak Bima. Beliau menatap lurus ke arah saya. Tetapi masa depan anak itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan perasaan. Saya terdiam. Keluarga kami memiliki banyak hubungan yang saling terkait. Pernikahan Bima bukan masalah yang bisa diputuskan sembarangan. "Iya, saya mengerti." Beliau menatap saya lama, lalu bertanya, "Jadi, bagaimana pemikiranmu tentang masa depanmu?" Saya menarik napas dalam-dalam. Saya hanya berpikir untuk melahirkan anak ini dengan selamat dan membesarkannya dengan baik. Hal-hal lain, saya tidak berani memikirkannya. Ayah samar-samar mengangguk. "Bagus. Syukurlah jika kamu mengerti seperti itu." Seketika, jantung saya terasa dingin. Ucapan itu seperti konfirmasi bahwa saya tidak termasuk dalam rencana masa depan mereka. "Nanti, saya akan pastikan Bima bisa memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Dan kamu, jika ingin tinggal terpisah, keluarga kami akan memberikan dukungan." Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Kata dukungan terdengar sangat ringan, tetapi terasa begitu berat menekan dada. "Iya, terima kasih, Pak."
Tapi untuk saat ini, saya belum berpikir ke sana. Beliau berdiri, dan percakapan selesai sampai di situ. Naiklah ke kamar dan istirahat. Saya menunduk dan keluar dari ruang tamu. Kaki saya terasa melayang. Saya tahu percakapan ini adalah peringatan yang sangat jelas, bahwa saya adalah orang yang bisa dibereskan kapan saja. Malam itu, Bima pulang sangat larut. Saat saya sedang berbaring di kamar, terdengar suara mobil di luar. Tak lama kemudian, ia mengetuk pintu. "Boleh aku masuk?" Saat saya membuka pintu, wajahnya yang terpantul cahaya koridor tampak lelah dan tegang. "Ayah bicara denganmu, kan?" tanyanya langsung. Bima memejamkan mata sejenak. "Apa yang beliau katakan?" "Ayah hanya membicarakan masa depanmu dan anak ini," jawab saya. "Bukan pembicaraan yang berat." Bima tersenyum getir. "Beliau pasti sudah menyiapkan jalan keluar untukmu, kan?" Saya tidak menjawab. Bima masuk ke kamar dan menutup pintu. "Aku tidak setuju." "Meskipun kamu tidak setuju, apa ada yang akan berubah?" Suara saya terdengar sangat pelan. "Aku tahu posisiku di mana." Bima menoleh ke arah saya dan berkata dengan suara serak, "Kamu selalu menganggap dirimu sebagai orang luar, ya? Karena memang begitu kenyataannya." Saya menatap lurus ke arahnya. "Aku tidak bisa menjadi menantu, istri, atau orang yang akan berjalan bersamamu dalam waktu lama di mata keluargamu." "Tapi di mataku?" tanya Bima. Pertanyaan itu membuat saya tertegun. "Aku tidak berharap kamu langsung menjadi istriku. Aku hanya berharap kamu percaya bahwa di sisiku, kamu bukanlah orang yang menumpang." Saya tertawa, tetapi tawa itu terdengar dipaksakan. Bicara memang mudah, tapi kenyataannya berbeda. Bima tidak membantah. Ia duduk di kursi dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Apa aku terlihat nyaman sekarang? Di satu sisi keluarga, di sisi lain kamu dan anak ini, aku juga ditarik dari dua arah." Hati saya terasa sakit, tetapi saya tetap berkata, "Setidaknya kamu adalah putra dari orang tuamu. Sedangkan aku, jika pergi dari sini, hanya akan kembali ke tempatku semula." Bima menatap saya lama, lalu berdiri. "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Ucapan itu terdengar seperti janji, tetapi di dalam hati saya, ketakutan yang samar muncul. Saya takut janji-janji indah pada akhirnya akan hilang di hadapan kenyataan. Beberapa hari kemudian, tubuh saya terasa semakin lemah. Kaki bengkak, punggung sakit, dan sering pusing. Saat saya terhuyung di dapur, ibu yang pertama kali menyadarinya. "Nak, cepat naik ke kamar dan berbaring. Jangan terlalu lelah." Ibu menelepon Bima dan menyuruhnya pulang lebih awal. Saat Bima tiba, saya sudah berbaring di tempat tidur dengan kepala pusing. Seorang dokter datang ke rumah dan mendiagnosis saya mengalami tekanan darah rendah akibat stres berlebihan. "Ibu hamil harus istirahat total, jangan banyak pikiran," pesan dokter. Bima berdiri di samping tempat tidur saya. Wajahnya pucat. "Sudah kubilang, jangan menyiksa dirimu sendiri." Saya memalingkan wajah. "Kamu tidak akan mengerti. Kalau begitu, buat aku mengerti." Saya terdiam. Tenggorokan saya tercekat, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, Bima duduk sangat lama di samping tempat tidur saya. Dalam keadaan setengah tertidur, saya mendengar suara napasnya yang teratur. Sesaat, hati saya luluh. Saya mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Tangannya membalas genggaman saya dengan sangat lembut, seolah takut menyakiti saya. Saat itu, saya berharap waktu bisa berhenti, tetapi saya tahu betul, semakin tenang, badai akan datang semakin dahsyat, dan firasat saya tidak salah. 2 hari kemudian, Ibu Ratna muncul lagi. Kali ini, bukannya menyindir di depan ibu, ia langsung berbicara pada saya saat kami hanya berdua. "Nona, sampai kapan kamu akan tinggal di sini?" Saya berdiri di hadapannya, telapak tangan saya terasa dingin. "Saya akan di sini sampai melahirkan. Setelah itu, saya akan mengikuti keputusan para tetua di rumah ini." Ibu Ratna tertawa sinis. "Cepat juga kamu sadar diri." "Baguslah. Jangan membuat masalah jadi lebih rumit." Selesai berkata begitu, ia berbalik dan langsung pergi. Saya berdiri lama di tengah koridor. Tiba-tiba, saya merasa diri saya sangat kecil. Malam itu,
Saya tidak bisa makan apapun. Ibu menyadarinya, tetapi saya hanya beralasan sedikit lelah. Bima juga menyadari ada yang aneh, tetapi saya menghindari tatapannya. Saya tahu orang-orang seperti Ibu Ratna tidak akan pernah menerima keberadaan saya di sini, dan saya mulai sadar bahwa pertarungan yang harus saya hadapi bukan hanya antara saya dan keluarga Bima, tetapi juga pertarungan melawan kelemahan di dalam diri saya sendiri. Setelah kunjungan Ibu Ratna, saya merasa seperti hidup di dalam sebuah cangkang kaca tipis. Dari luar, semuanya tampak tenang. Makanan selalu tersaji dengan sup dan lauk pauk. Ibu selalu datang ke kamar menanyakan apakah saya lelah, dan Bima selalu mengantar saya untuk pemeriksaan rutin. Tetapi di dalam diri saya, sesuatu mulai retak. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan langkah. Saat menuruni tangga, saat makan, saya berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Saya takut satu kesalahan kecil akan menjadi alasan untuk menyingkirkan saya dari rumah ini. Bima tidak mengatakan apa-apa tentang kunjungan Ibu Ratna, tetapi saya bisa merasakan ia tahu. Sejak hari itu, ia mengurangi waktu untuk membiarkan saya sendirian. Ia pulang kerja lebih awal, dan setelah makan, tidak langsung masuk ke kamar, melainkan membaca koran atau menonton TV di ruang keluarga agar saya tidak merasa sendirian di ruangan yang kosong. Suatu malam, saat saya sedang mencuci gelas di dapur, Bima mendekat. Besok aku harus pergi dinas keluar kota selama 2 hari, tangan saya berhenti sejenak. Iya, ibu ada di rumah, katanya. Kalau merasa tidak enak badan, kapan saja telepon aku. Bekerjalah dengan tenang. Bima tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, menatap saya, tetapi akhirnya hanya mengangguk ringan dan berbalik. Malam itu, saya bermimpi sangat aneh. Saya bermimpi berdiri di antara 2 rumah. Satu rumah adalah kontrakan lama saya yang gelap dan sempit. Dan yang lainnya adalah rumah besar ini yang terang namun dingin. Saya berdiri di antara keduanya, tidak bisa melangkah ke arah manapun. Keesokan paginya, Bima berangkat sangat pagi. Ibu mengantarnya sampai keluar gerbang, memberikan berbagai macam pesan. Saya melihat pemandangan itu dari lantai 2. Saat punggungnya menghilang di balik gerbang besar, tiba-tiba saya merasa hampa. Hari itu, perut saya terasa sangat berat dan seluruh tenaga seolah terkuras. Ibu menyuruh saya berbaring dan istirahat. Saat saya baru akan tertidur, Sari menelepon. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar cemas. "Iya, baik-baik saja. Aku baru dengar kabar, tidak tahu harus kuberitahu atau tidak." Saya langsung bangkit. "Ada apa?" Ibu Ratna akhir-akhir ini sering sekali datang ke rumah Pak Direktur. Sepertinya perjodohan Bima bukan omong kosong. Dada saya terasa sesak seperti diremas. "Itu kabar pasti? Aku dengar dari orang dalam." Katanya pihak sana sedang mendesak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Sari menghela napas. Aneh juga Bima pergi dinas di saat seperti ini. Aku curiga dia sengaja mengosongkan tempat. Setelah menutup telepon, saya duduk termenung lama. Di luar, matahari masih bersinar cerah dan halaman rumah sunyi. Tidak ada yang tahu badai sedang berkecamuk di dalam diri saya. Sore harinya, Ibu Bima mengetuk pintu kamar saya. "Nak, ada tamu di bawah, turun sebentar." Saat saya turun, 3 orang sedang duduk di ruang tamu. Ibu Ratna, dan seorang wanita muda berpenampilan rapi. Wajahnya lembut, tetapi tatapannya sangat tajam. Seketika saya tahu, dia adalah putri Pak Direktur. "Ini Anindita," Ibu Ratna memperkenalkan. "Baru pulang dari luar negeri." Anindita tersenyum sangat sopan ke arah saya. "Halo, Mbak," saya memaksakan senyum. "Iya, halo." Ibu duduk di samping. Wajahnya masih tenang, tetapi saya melihat tangannya yang berada di atas pangkuan sedikit terkepal. Anindita berbicara dengan sangat lancar dengan ibu. Menanyakan kesehatan, urusan rumah, dan menceritakan tentang pendidikannya serta pekerjaannya. Dia adalah tipe menantu idaman. Cukup cantik, sopan, dan pintar. Dan saya duduk di sana seperti manusia transparan. Setelah beberapa saat, Ibu Ratna berkata sambil tertawa, "Bima pasti senang sekali kalau pulang dan melihat Anindita." Dulu mereka berdua kan akrab sekali. Saya merasakan ekspresi ibu sedikit menegang. "Bima sedang dinas,"
kata ibu singkat. Kalau begitu lebih bagus. Kedua gadis ini bisa bicara dengan leluasa. Ibu Ratna menoleh ke arah saya. Tatapannya setengah tersenyum, setengah mengejek. Bagaimana menurutmu, Nona? Saya menelan ludah. Saya tidak punya pendapat. Mendengar jawaban itu, Anindita tertegun sejenak, tetapi segera kembali tersenyum. Sepanjang sore itu, saya hampir tidak mengatakan apa-apa. Semua percakapan berpusat pada Bima, masa depannya, dan hal-hal yang cocok untuknya. Tidak ada yang menyinggung saya atau bayi di dalam perut saya. Baru saat Anindita berdiri untuk pulang, ia berhenti di depan saya. Mbak, saya dengar sebentar lagi akan melahirkan. Suaranya pelan, semoga lancar. Ya, saya mengangguk kecil. Terima kasih. Pintu tertutup, dan keheningan menyelimuti ruang tamu. Ibu yang pertama kali berdiri, berkata dengan suara yang masih tenang, naiklah ke kamar dan istirahat. Bahkan sebelum saya selesai menaiki tangga, saya mendengar suara Ibu Ratna berteriak dari dalam. Kak, kalau terus-terusan berhati lemah seperti ini, akan ada hari di mana kakak menyesal. Malam itu, Bima menelepon. Tadi ada tamu di rumah. Ya? Sopir yang memberitahuku. Bukan. Ibu yang memberitahuku? Saya bertanya. Tidak. Dari ibu. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya. Kamu baik-baik saja? Saya menggigit bibir. Menurutmu? Aku harus bagaimana? Suara di seberang telepon merendah. Maaf sudah membiarkanmu menghadapi hal seperti itu saat aku tidak ada. Meskipun kamu ada, hal seperti ini suatu saat pasti akan terjadi, kata saya pelan. Aku tidak menyalahkanmu. Bima menghela napas pelan. Aku akan pulang secepatnya. Saya meletakkan tangan di perut. Cepat atau lambat kamu pulang, hal-hal yang sudah mereka tentukan tidak akan berubah. Bima tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan sangat perlahan, tolong tunggu sekali lagi saja. Saya tidak menjawab. Malam itu, perut saya sakit. Tidak hebat, tetapi nyeri tumpul yang terus berlanjut membuat saya tidak bisa tidur. Ibu menyuruh asisten rumah tangga memanggil dokter ke rumah. Dokter mengatakan itu adalah kontraksi ringan akibat stres psikologis. Ibu menjaga saya semalaman di samping tempat tidur. Beliau tidak banyak bicara, hanya memegang tangan saya dan sesekali mengelus kepala saya. Jangan takut, kata ibu. Apapun yang terjadi, anak ini adalah cucuku. Kata-kata itu membuat air mata saya pecah. Apa ibu tidak takut saya akan merepotkan keluarga ini? Ibunya menggeleng. Ada kerepotan yang bernama tanggung jawab. Keesokan paginya, Bima pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Begitu masuk rumah, ia langsung menuju ke kamar saya. Melihat saya terbaring di tempat tidur dengan infus, wajahnya memucat, tidak apa-apa. Katanya hanya karena lelah dan banyak pikiran. Bima menoleh ke arah ibu. Kenapa tidak langsung menelepon saya, Bu? Ibu menghela napas ringan. Kamu sedang dinas, menelepon pun apa yang bisa kamu lakukan? Bima kembali duduk di samping tempat tidur saya. Tanpa menghindar di depan ibunya, ia memegang tangan saya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi hal seperti kemarin sendirian. Saya menatapnya. Kehangatan dan ketakutan muncul bersamaan di dalam hati, perlindungannya terasa hangat, tetapi saya takut perlindungan itu akan memicu konflik yang lebih besar dengan keluarganya. Sore itu, ayah memanggil Bima ke ruang kerjanya. Pintu tertutup lama, saya duduk di ruang tamu, jantung saya berdebar semakin kencang seiring berjalannya waktu. Sekitar 1 jam kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Ayah keluar lebih dulu. Wajahnya tegas. Bima menyusul di belakang. Wajahnya muram. Ayah hanya berkata satu kalimat. Kamu yang memilih, kamu yang tanggung jawab. Bima tidak menjawab, hanya menunduk. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi saya mengerti bahwa sebuah garis resmi telah ditarik antara saya dan keluarga ini. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mendengarkan setiap suara kecil di rumah besar ini, dan untuk pertama kalinya, merasakan ketakutan yang sangat jelas di dalam hati. Ketakutan akan apakah saya punya kekuatan untuk berjalan bersama Bima sampai akhir di jalan ini. Setelah percakapan antara ayah dan Bima, suasana rumah menjadi sangat hening.
Bukan ketegangan yang berisik, tetapi udara berat seperti selubung tak terlihat menutupi setiap sudut rumah. Ibu masih menyiapkan makanan, menanyakan apakah masakannya cocok di lidah saya, dan mengingatkan saya untuk minum obat tepat waktu. Ayah juga berangkat dan pulang kerja seperti biasa, dan makan malam, satu-satunya yang berubah adalah beliau tidak lagi menatap lurus ke arah saya. Bima menghabiskan sepanjang malam di rumah. Ia tidak lagi pergi minum dengan teman-temannya atau keluar rumah. Setelah makan, ia akan duduk di sofa ruang tamu, menonton TV atau membaca dokumen. Saya tahu ia berusaha agar saya tidak merasa sendirian di rumah yang luas ini, tetapi justru kehadiran diamnya itu menjadi tekanan yang lebih besar bagi saya. Suatu malam, saat saya sedang melipat baju bayi yang baru dibelikan ibu, Bima masuk ke kamar. Ia berdiri lama di ambang pintu, lalu membuka suara, "Bagaimana keadaanmu? Sudah jauh lebih baik." Ia mengangguk dan mendekat. Tatapannya berhenti pada pakaian-pakaian mungil di atas tempat tidur. "Ibu membelikan terlalu banyak," katanya, "bayi tidak boleh kekurangan apapun." Bima terdiam, lalu tiba-tiba berkata dengan sangat pelan, "Ayah sudah menelepon keluarga Pak Direktur." Jantung saya serasa berhenti berdetak. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa perjodohan untuk sementara ini dibatalkan. Saya tertegun. Bukan karena senang. Saya tahu betapa rapuhnya kata "untuk sementara." Tapi itu mungkin bukan keputusan akhir, Bima melanjutkan. Katanya Pak Direktur sangat tidak senang. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara tetap tenang. Tidak perlu sampai merusak hubungan dengan keluarga hanya karena aku. Bima menatap saya lama. "Ini aku lakukan demi anakku." Kata-kata itu tegas, tetapi sekaligus menusuk hati saya. Saya tidak tahu apakah harus senang atau sedih karena di dalam keputusannya, posisi saya selalu berada di belakang anaknya. Malam itu, saya bermimpi lagi. Saya bermimpi berdiri sendirian di ruang bersalin, dan sekeras apapun saya memanggil, tidak ada yang datang. Tepat di sebelah saya, terdengar suara tangisan bayi, tetapi saat saya mengulurkan tangan, saya tidak bisa menggapainya. Saya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Saat saya baru akan bangkit, pintu kamar terbuka perlahan. Bima berdiri di sana dengan wajah cemas. "Aku dengar kamu mengerang. Mimpi buruk?" Ia masuk ke kamar dan tanpa kata menarik kursi untuk duduk di samping tempat tidur. Tak lama kemudian, ia menyodorkan segelas air. "Minumlah." Sambil memegang gelas, tiba-tiba hidung saya terasa pedih. "Bima?" Panggil saya sangat pelan. "Jika suatu saat nanti aku harus pergi dari sini, apa kamu akan mencariku?" Bima tertegun. "Jangan bicara seperti itu. Aku hanya bertanya." Ia menatap saya lama, seolah menahan sesuatu. "Aku akan mencarimu." Jawaban sederhana itu membuat jantung saya bergetar, tetapi ketakutan langsung menyusul. Saya takut akan terlalu bergantung pada satu janji yang belum tentu bisa bertahan di hadapan badai. Beberapa hari kemudian, dokter mengatakan ada tanda-tanda kelahiran prematur. Ibu segera merapikan kembali kamar agar saya lebih mudah bergerak dan menyiapkan tas persalinan. Dari mata ibu, saya melihat kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. "Jangan berpikir apa-apa," pesan ibu. "Sekarang, pikirkan bayinya saja." Saya mengangguk, tetapi justru di saat seharusnya tidak berpikir apa-apa, kepala saya berputar lebih rumit dari sebelumnya. Siang itu, Sari datang menjenguk. Ia duduk di samping tempat tidur, menatap saya lama, lalu menghela napas. "Kamu kurus sekali. Mungkin karena lelah." Sari melihat sekeliling ruangan yang luas dan berkata pelan, "Di sini semuanya lengkap, tapi aku tahu kamu tidak nyaman." Saya memegang tangan Sari. Tenggorokan saya tercekat, aku merasa seperti barang titipan. Sari terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika setelah melahirkan, mereka tetap tidak menerimamu, apa kamu akan pergi?" Saya tidak bisa langsung menjawab. Setelah beberapa saat, saya berkata sangat pelan, "Aku tidak tahu apakah aku masih punya keberanian untuk pergi." Sari menatap saya. Tatapannya terlihat sedih. "Kamu sudah mulai luluh, ya?" Saya tersenyum getir. "Aku tahu." Malam itu, terjadi insiden lain yang membuat saya hampir tidak bisa tidur. Saat saya sedang duduk dengan ibu di ruang tamu,
Ayah tiba-tiba memanggil saya. Sini. Duduk. Suaranya sangat rendah. Saat saya menatap ibu, beliau mengangguk kecil seolah berkata tidak apa-apa, tetap tenang. Saya bukan orang yang suka berbelit-belit. Ayah membuka suara. Saya akan bertanya satu hal, jawab dengan jujur. Iya, Pak. Apa kamu berniat untuk bersama Bima dalam waktu lama? Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya harus mencengkeram lengan baju. Saya tidak berani berpikir sejauh itu. Ayah menatap saya. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak punya niat untuk bersamanya, jangan sampai karena kamu, dia memusuhi keluarganya. Saya menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Saya tidak pernah sekalipun berharap Bima memusuhi keluarganya. Tapi keberadaan saya dan anak ini sudah menjadi sebuah pertentangan. Kata-kata itu mendarat dengan sangat pelan, tetapi rasanya ada sesuatu yang berat menekan dada saya. Saya tahu kamu tidak punya niat buruk, ayah melanjutkan. Tetapi masa depan Bima berkaitan dengan banyak orang. Saya menunduk dalam-dalam. Iya, saya tahu. Ayah mengangguk, dan percakapan selesai sampai di situ. Saat saya berdiri untuk menaiki tangga, kaki saya gemetar. Begitu masuk ke kamar, saya menangis. Tangisan tanpa suara, hanya air mata yang membasahi bantal. Saya tidak merasa diperlakukan tidak adil. Saya hanya lelah. Lelah karena selalu harus mengerti, mengalah, dan memikirkan orang lain terlebih dahulu. Entah sudah berapa lama saya menangis, terdengar ketukan di pintu. Bima, aku dengar ayah bicara denganmu. Saya memalingkan wajah. Ayah benar. Keberadaanku memang beban. Bima mendekat dan duduk di samping saya. Kamu tidak pernah sekalipun menjadi beban. Tapi semua orang berpikir begitu. Bima menatap saya dan merendahkan suaranya. Kamu mau pergi dari sini? Pertanyaan itu membuat saya tertegun. Aku tidak berani memikirkannya. Kalau begitu, akan kuberitahu pikiranku, kata Bima perlahan. Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan hanya karena anak ini, tapi karena aku membutuhkanmu. Air mata saya kembali tumpah. Kalau kamu bicara seperti itu, aku jadi sangat sulit. Kenapa? Karena aku mulai percaya bahwa kamu membutuhkanku. Bima terdiam, lalu berkata dengan sangat jelas, aku membutuhkanmu. Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tapi keluargamu tidak membutuhkanku. Bima tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah, keluarga butuh waktu. Tapi aku tidak punya banyak waktu. Saya meletakkan tangan di perut, anak ini akan segera lahir. Bima mengikuti arah pandangan saya. Tatapannya melembut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu dan anak ini tidak punya tempat bersandar. Saya tidak tahu berapa persen harus mempercayai ucapan itu, tetapi saat itu, saya tidak punya sisa akal sehat untuk menolak penghiburan itu. Di luar, tiba-tiba hujan turun deras. Suara tetesan hujan yang menghantam atap dan angin yang menyapu koridor terdengar gaduh. Sambil memandang keluar, saya berpikir, di dalam hatiku juga sedang hujan. Saya tahu, saat persalinan sudah sangat dekat. Dan bersamanya, banyak sekali keputusan yang harus saya hadapi. Saya tidak bisa lagi mengambang di antara pilihan untuk tinggal atau pergi. Saat anak saya menangis untuk pertama kalinya, saya harus memberikannya tempat yang pasti. Rasa sakit itu datang sekitar pukul 3 dini hari. Awalnya hanya nyeri tumpul seperti saat menstruasi. Saya pikir itu hanya karena kelelahan lagi, tetapi kurang dari 20 menit, rasa sakit itu datang lebih sering dan lebih kuat. Rasa sakit yang meremas perut dari pinggang ke bawah membuat saya harus mencengkeram rangka tempat tidur agar tidak berteriak. Saya mengerang pelan. Bima, dia, yang tidur di kamar sebelah, langsung berlari mendengar suara itu. Melihat keringat membasahi dahi saya, wajahnya memucat. Sudah mulai kontraksi? Bahkan sebelum saya menjawab, gelombang rasa sakit lain datang, membuat saya meringkuk. Bima segera berlari memanggil ibu. Kurang dari beberapa menit, seluruh lampu di rumah menyala. Ibu melihat saya sekali dan langsung paham situasinya. Sudah waktunya, ayo cepat ke rumah sakit. Ayah berdiri di luar pintu. Di matanya, terpancar kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan.
Bima memapah saya menuruni tangga selangkah demi selangkah. Saya mencengkeram lengannya erat. Seluruh tubuh saya terasa seperti terbelah dua oleh rasa sakit. Di dalam mobil, tetesan hujan menghantam kaca dengan keras. Bima tidak melepaskan tangan saya. Tarik napas dalam-dalam. Sebentar lagi sampai. Saya mengangguk, tetapi air mata tidak berhenti mengalir. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena takut. Saya takut akan semua yang akan datang, dan tidak yakin apakah saya punya cukup kekuatan untuk terus maju. Begitu tiba di rumah sakit, saya langsung dibawa ke ruang bersalin. Pintu tertutup, dan saya terpisah sepenuhnya dari dunia luar. Untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa saya benar-benar hanya berdua dengan bayi di dalam perut. Saya mendengar suara perawat mengingatkan, "Ibu, tarik napas dalam-dalam, jangan mengejan dulu." Dengan napas yang terputus-putus, saya mengikuti instruksinya. Di antara saat-saat rasa sakit mencapai puncaknya, wajah Bima, wajah ibu, wajah Sari, serta pemandangan kontrakan tua dan rumah besar ini melintas di kepala seperti film lambat. Tiba-tiba saya sadar. Sejak awal hingga sekarang, saya tidak pernah punya jalan yang benar-benar milik saya. Saya hanya selalu menyingkir, membiarkan orang lain menentukan jalan saya. Suara tangisan bayi pecah sekitar pukul 6 pagi. Suara tangisan yang sangat keras dan jelas, seolah merobek semua kelelahan, ketakutan, dan kebingungan yang menekan saya selama ini. "Perempuan, Bu," kata perawat. "Sangat sehat." Bahkan sebelum melihat wajah bayi dengan jelas, air mata saya pecah. Jantung saya berdebar kencang. Sakit, tetapi sekaligus bahagia hingga sesak napas. Saat saya dipindahkan ke ruang pemulihan, Bima sudah menunggu di luar pintu. Begitu melihat saya, ia mendekat dengan mata memerah. "Kamu baik-baik saja?" "Iya, baik-baik saja." Ia menatap bayi yang berada dalam dekapan perawat dan berkata dengan bibir bergetar, "Anak kita." Ibu juga berdiri di belakangnya. Air mata mengalir di pipinya. Ibu mengulurkan tangan dan mengelus pipi cucunya dengan sangat hati-hati, sentuhan yang seolah takut akan memecahkan sebuah keajaiban. Ayah berdiri agak jauh. Beliau tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya saat lama memandangi bayi itu tidak lagi setegas dulu. Ada keharuan yang hening dari seseorang yang bertemu dengan darah dagingnya. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit. Saat kembali ke rumah itu sambil menggendong bayi, segalanya terasa berbeda. Saya bukan lagi tamu yang canggung. Saya benar-benar sudah menjadi seorang ibu. Ibu sepanjang hari menggendong cucunya, hampir tidak pernah melepaskannya. "Mirip sekali dengan Bima waktu kecil," kata ibu dengan suara penuh haru. Ayah juga memandangi bayi itu. Wajahnya melembut saat tatapannya mengikuti cucunya. Untuk pertama kalinya, saya mendengar ayah bertanya lebih dulu pada saya, "Badanmu sudah baik-baik saja?" Tenggorokan saya tercekat, saya mengangguk. "Iya, Pak. Sudah jauh lebih baik." Beliau mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi saya tahu, itu adalah perubahan yang sangat besar. Malam harinya, setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, Bima masuk ke kamar saya. Bayi sedang tertidur. Saya menatapnya dengan perasaan damai yang aneh. "Akta kelahirannya sudah diurus," kata Bima pelan. "Menggunakan nama keluargaku?" Saya terdiam sejenak, tetapi tidak menolak. "Dan aku juga sudah bilang pada orang tua. Apapun yang terjadi nanti, anak ini adalah cucu mereka." Saya menatapnya dan bertanya dengan suara serak, "Kamu tidak menyesal?" Bima menggeleng dengan sangat tegas. "Tidak pernah sekalipun." Saya terdiam sejenak, lalu berkata sangat pelan, "Aku takut hal lain. Sejak anak ini lahir, aku takut menjadi orang yang memaksamu memilih antara keluarga dan aku." Bima menatap saya lama. "Aku sudah memilih." "Memilih apa?" "Memilih untuk bertanggung jawab sampai akhir atas apa yang sudah aku perbuat." Jawaban itu tidak mengandung kata-kata indah atau pengakuan cinta, tetapi cukup untuk membuat jantung saya bergetar. Sekitar seminggu kemudian, karena kesehatan saya yang kurang baik, ibu menyarankan agar saya tidak ke panti pemulihan pasca melahirkan, melainkan memulihkan diri di rumah. Hari-hari itu berlalu dengan lambat. Saya terbiasa dengan malam-malam panjang menggendong bayi, dengan bau susu dan bau bedak, dengan rasa sakit di pinggang dan lutut. Tetapi saat melihat bayi tertidur,
semua lelah seolah hilang. Namun, badai tidak berhenti hanya karena saya sudah melahirkan. Suatu sore, saat saya sedang menyusui bayi, terdengar suara pertengkaran dari ruang tamu. Suara Ibu Ratna sangat jelas. "Kak, apa kakak akan terus menampung anak itu, dan bayinya di rumah ini? Bagaimana dengan perjodohan Bima?" Ibu menjawab. Suaranya masih tenang, tetapi jauh lebih tegas dari sebelumnya. "Dimanapun cucuku berada, itu urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Kakak mau mengorbankan masa depan anak kakak? Tidak. Aku melakukan ini demi cucuku." Mendengar percakapan itu, jantung saya berdebar kencang. Tak lama kemudian, Bima muncul di depan pintu kamar saya. "Jangan khawatir. Aku sudah bicara tegas dengan Ibu Ratna. Situasinya sangat tidak baik." Bima mengangguk. "Iya." Saya menatap bayi dalam dekapan saya. Air mata saya tumpah. "Bima, jika suatu saat nanti aku harus pergi, apa kamu akan merawat anak ini?" Bima membeku menatap saya. "Jangan katakan hal yang tidak ingin aku pikirkan. Aku harus memikirkannya." Suara saya tercekat. "Aku tahu, kedepannya bukan hanya aku dan anak ini yang akan mendapat tekanan, kan?" Bima terdiam lama, lalu berkata perlahan, "Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkanmu dari anak ini." Saya tidak tahu seberapa lama janji itu akan bertahan di hadapan berbagai belenggu di luar sana. Saya hanya tahu, sejak anak saya menangis untuk pertama kalinya, semua pilihan masa depan saya tidak lagi hanya untuk diri saya sendiri. Saya menunduk perlahan dan mencium kening bayi saya. "Sayang, Ibu tidak tahu di mana kita akan berada nanti. Tapi Ibu janji, Ibu tidak akan membiarkanmu tumbuh dengan perasaan bahwa kamu adalah beban bagi orang lain." Di luar, hujan kembali turun. Suara tetesan hujan yang menghantam atap terdengar seperti detak jantung yang teratur, seolah mengingatkan saya bahwa kedamaian saat ini hanyalah ketenangan singkat sebelum ombak yang lebih besar datang. Setelah pertengkaran antara ibu dan Ibu Ratna, suasana rumah terasa seperti dilapisi es tipis. Tidak ada yang menyinggung kejadian itu lagi, tetapi semua orang tahu bahwa masalah itu masih ada, menunggu konflik lain untuk meledak. Setelah 3 minggu masa pemulihan, kesehatan saya berangsur membaik. Bayi saya sangat tenang, hanya menangis saat lapar. Setiap kali mendengar tangisannya, jantung saya seolah jatuh, lalu melembut saat menggendongnya, perasaan yang sangat aneh. Sakit sekaligus bahagia. Ibu merawat cucunya dengan sangat telaten. Beliau menggendong bayi seolah takut memecahkan sesuatu yang lebih rapuh dari kaca. "Mirip sekali dengan ayahnya," kata ibu dengan bangga. Ayah juga sesekali menggendongnya, tetapi tidak lama. Setiap kali meletakkan bayi, beliau akan menatapnya lama sebelum berbalik. Saya tahu, di dalam hati ayah juga terjadi perubahan, hanya saja beliau tidak pandai menunjukkannya. Bima semakin sibuk. Ia sibuk mengurus pekerjaan kantor dan berbagai masalah di rumah. Kadang-kadang, ia pulang larut malam, duduk di samping tempat tidur saya, menatap bayi yang tertidur sejenak, lalu diam-diam keluar. Suatu hari, saat saya sedang menyusui, Bima masuk ke kamar. Ia bersandar di pintu, memandangi kami berdua. Tatapannya lelah, tetapi terlihat jelas lebih lembut. "Aku harus pergi dinas beberapa hari," katanya. "Kemana?" "Surabaya. Ada proyek penting, mungkin bisa lebih dari sebulan." Saya tertegun. "Kenapa lama sekali?" Bima terdiam sejenak. Sekaligus untuk menghindari beberapa masalah di rumah. Saya tahu ia sedang membicarakan perjodohan dan tekanan dari kerabat. Jantung saya serasa jatuh. Kasihan sekaligus sedih. "Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah?" tanyanya. "Kalau ada apa-apa, bicaralah dengan ibu." "Aku sudah memberitahunya." Saya menunduk. "Hati-hati di jalan." Bima menatap saya lama, lalu mendekat. Ia menunduk, mencium kening bayi dengan ringan, dan terakhir meletakkan tangannya di bahu saya. "Jangan terlalu kesepian." Selesai berkata begitu, ia berbalik. Di hari kepergian Bima, saya berdiri di balkon, memandangi mobilnya yang menghilang di balik gerbang. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya benar-benar takut. Rumah ini tiba-tiba terasa begitu luas, dan saya takut rasa kesepian yang akrab akan kembali menyelimuti saya. Beberapa hari pertama, semuanya berjalan seperti biasa.
Ibu mengurus makanan dan istirahat saya satu persatu. Tetapi setelah seminggu, tekanan mulai terasa jelas. Ibu Ratna datang lagi. Kali ini, bukannya berbicara dengan ibu, ia langsung mencari saya. "Nona, bisa kita bicara sebentar?" Ibu, yang sedang menggendong cucunya, mengangkat kepala mendengar ucapan itu. "Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah di sini." Ibu Ratna tertawa. "Ini pembicaraan orang dewasa, kakak akan tidak nyaman mendengarnya." Saya melihat tatapan ibu sejenak menjadi dingin, tetapi beliau tetap diam. Saya meletakkan bayi di buayan dan berdiri. "Biar saya yang bicara di luar." Kami berdiri di koridor. Ibu Ratna mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata terus terang. "Bima juga sudah pergi, kamu pasti merasa tidak punya tempat bersandar lagi, kan?" Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah bersandar padanya. Ibu Ratna tertawa sinis. "Tidak perlu menyangkal, siapapun tahu kamu bisa bertahan di sini karena Bima dan anak itu." Saya tidak menjawab. Anindita sudah kembali, dan kedua keluarga sedang membicarakan lagi soal perjodohan. Lanjutnya, "Kamu mengerti maksudku, kan?" Jantung saya serasa dipukul, tetapi saya berusaha menjaga ketenangan. "Saya mengerti." "Baguslah." Suara Ibu Ratna sedikit melembut. "Setelah masa pemulihanmu selesai, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pergi. Bima akan mengirimkan tunjangan anak dengan baik. Itu jalan terbaik untuk semua orang." Saya mengepalkan tangan hingga kuku menancap ke kulit. "Lalu saya ini apa di rumah ini? Kamu pikir kamu siapa?" bentak Ibu Ratna. "Bukan menantu, bukan istri, hanya wanita yang melahirkan anak Bima." Setiap kata menusuk seperti belati. Saya tidak menangis. Hanya saja, dada saya terasa kosong. "Baiklah, saya mengerti." Ibu Ratna mengangguk dan berbalik, meninggalkan saya sendirian di koridor yang panjang dan dingin. Malam itu, saya tidak mengatakan apa-apa pada ibu. Saya takut beliau akan khawatir. Tetapi semalaman saya tidak bisa tidur. Saya menatap bayi yang tertidur lelap, dan memikirkan apa yang akan terjadi membuat perut saya melilit. Keesokan paginya, saya menelepon Sari. "Bisa datang ke sini sebentar?" Kurang dari 30 menit, Sari tiba. Begitu melihat saya, ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. "Kamu seperti orang linglung." Saya menceritakan segalanya pada Sari. Setelah selesai, ia terdiam lama, lalu menghela napas. "Mereka benar-benar mendorongmu ke jalan buntu. Sekarang aku harus bagaimana?" Sari menatap lurus ke mata saya. "Jika kamu ingin terus bersama anakmu, kamu harus bergerak lebih dulu. Bagaimana? Pergi dari sini sebelum mereka menyingkirkanmu." Saya memeluk bayi. Air mata mengalir tanpa henti. "Kalau aku pergi, bagaimana dengan Bima?" Sari menggeleng. "Bima jauh, dan dia tidak tahu semua yang terjadi di sini. Tapi jika kamu tidak pergi, suatu saat nanti mereka akan mengusirmu dengan cara yang lebih kejam." Kata-kata Sari menusuk lubuk hati saya. Malam itu, setelah seluruh keluarga tertidur, saya diam-diam mengemasi barang-barang. Tidak banyak. Beberapa potong pakaian, beberapa lembar dokumen, dan beberapa perlengkapan bayi. Semuanya muat dalam satu koper kecil. Koper yang sama yang saya bawa saat meninggalkan kontrakan lama. Saya berdiri di tengah kamar sambil menggendong bayi, melihat sekali lagi ruangan tempat saya tinggal selama ini. Di sini, saya melahirkan, menangis, berharap, lalu putus asa lagi. Semuanya terasa seperti mimpi singkat. Saya meninggalkan secarik surat untuk ibu. "Maafkan saya. Saya tidak punya kekuatan untuk bertahan, jadi saya pergi. Terima kasih banyak sudah menyayangi saya dan anak saya. Saya tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Untuk Bima, saya tidak meninggalkan apa-apa. Saya tidak tahu harus menulis apa untuknya saat ini." Menjelang pukul 4 pagi, saya diam-diam keluar dari rumah itu. Di luar masih gelap, dan embun pagi yang dingin membasahi lengan baju. Saya memeluk bayi erat-erat di dada dan melangkah selangkah demi selangkah menuju gerbang. Jantung saya terasa seperti hancur berkeping-keping, tetapi saya tidak berani menoleh ke belakang. Taksi melaju menembus kabut. Lewat jendela mobil, saya memandangi rumah itu yang semakin menjauh,
seperti sebuah babak kehidupan yang baru saja saya tutup. Saya tidak tahu akan kemana, saya hanya tahu. Mulai saat ini, saya telah memilih jalan yang paling sulit, jalan di mana saya harus pergi sendirian sambil menggendong bayi. Di belakang, terlalu banyak belenggu yang tertinggal, dan di depan, tidak ada jaminan apapun. Saya memeluk bayi erat-erat. Air mata mengalir tanpa suara. Sayang, nanti jika kamu bertanya kenapa ibu pergi, ibu akan bilang, ibu pergi untuk mempertahankan hak ibu untuk tetap bersamamu. Di dalam hati, sebuah pertanyaan yang tidak bisa dihilangkan terus berputar. Saat Bima kembali dan tahu aku pergi membawa anak ini, apa yang akan dia lakukan? Taksi berhenti di depan sebuah kompleks kontrakan tua di pinggiran kota saat fajar mulai menyingsing. Saya turun dari mobil, memeluk bayi erat di dada. Napas saya masih bergetar. Sari sudah menunggu di ujung gang. Melihat saya, ia tanpa kata mendekat dan mengambil alih koper di tangan saya. Ayo masuk. Udaranya dingin. Saya mengikuti Sari masuk ke kamar kontrakannya yang kecil. Ruangan seluas sekitar 10 meter persegi itu hanya berisi satu tempat tidur, lemari kayu tua, dan dapur seukuran telapak tangan. Sempit. Tetapi saat itu, rasanya itulah satu-satunya tempat saya bisa bernapas. Sari sudah menyiapkan selimut bersih di atas tempat tidur. Sementara tinggal di sini dulu, yang lain kita pikirkan nanti. Saya mengangguk. Tenggorokan saya tercekat, tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan benar. Bayi tertidur dengan tenang. Melihat wajah mungilnya, saya merasa kasihan sekaligus takut. Saya telah membawa anak saya keluar dari rumah besar dan masuk ke kontrakan sempit di mana masa depan tidak pasti. Siang harinya, Sari membawakan bubur hangat. Makanlah. Kamu masih dalam masa pemulihan. Jangan sampai kelaparan. Dengan sendok kecil, saya menelan suap demi suap. Tenggorokan saya terasa sesak. Sari duduk di seberang, menatap saya. Sudah menghubungi Bima? Saya menggeleng. Sama sekali? Iya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Sari menghela napas. Tapi cepat atau lambat, dia pasti akan tahu. Saya tahu itu. Saya hanya belum punya keberanian untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, di rumah besar itu, pagi dimulai dengan kekosongan yang mengerikan. Ibu, seperti biasa, membawa semangkuk bubur hangat dan naik ke kamar saya. Nak, bangun, makan bubur dulu, panggil ibu pelan. Tidak ada jawaban. Ibu membuka pintu dan masuk. Kamar itu kosong. Tempat tidur sudah rapi. Lemari terbuka setengah. Isinya sudah banyak berkurang. Di atas meja, hanya ada secarik surat yang saya tinggalkan. Dengan tangan gemetar, ibu mengambil surat itu. Selesai membacanya, ibu seolah akan jatuh terduduk. Ayah, yang berdiri di belakangnya, melihat sekilas ke kamar kosong itu, lalu diam-diam berbalik dengan wajah yang lebih berat dari sebelumnya. Ibu segera menelepon Bima. Setelah nada sambung berbunyi cukup lama, ia mengangkat telepon. Bima, cepat pulang. Citra dan cucu ibu pergi. Di seberang telepon, hening selama beberapa detik. Tak lama kemudian, Bima bertanya dengan suara serak. Ibu, apa maksud ibu? Pagi-pagi tadi dia pergi membawa bayinya. Hanya meninggalkan surat permintaan maaf. Bima tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menutup telepon. Sore itu, ia tiba di rumah. Bahkan tanpa membuka kopernya, ia langsung berlari ke kamar saya. Kamar kosong itu mencekik dadanya. Di atas tempat tidur kecil, hanya ada beberapa bantal yang tertata rapi. Saya dan bayi tidak ada. Bima berdiri lama di tengah kamar. Kemana dia, Bu? Tanyanya saat turun ke lantai bawah. Ibu, dengan mata memerah, menggeleng. Dia hanya meninggalkan surat, tidak bilang kemana. Kenapa tidak ditahan? Teriak Bima dengan suara parau. Sepertinya dia pergi sebelum fajar, kata ibu dengan suara tercekat. Saat ibu turun sebentar ke dapur dan naik lagi, dia sudah tidak ada. Ayah, yang baru masuk dari luar, berkata dengan suara rendah, itu jalan yang dia pilih sendiri. Tidak ada yang mengusirnya. Bima berbalik menghadap ayahnya. Matanya memerah. Apa ayah pikir ayah tidak punya tanggung jawab sama sekali? Ayah tertegun, tetapi kemudian menjawab,
aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bima tidak berdebat lagi. Ia berbalik dan keluar. Bu, saya akan pergi mencarinya. Ibu buru-buru memegang lengannya. Tenang dulu. Kita tidak tahu dia di mana. Saya akan menemukannya, kata Bima dengan tegas. Begitu masuk ke mobil, ia langsung menelepon Sari. Sari, melihat nomor yang muncul di layar, ragu sejenak sebelum mengangkat telepon. Sari, Citra ada di mana? Suara Bima terdengar tegang. Sari terdiam beberapa detik. Dia hanya ingin jauh dari Mas. Sari, tolong. Katakan di mana dia. Di seberang telepon, terdengar helaan napas. Kalau Mas benar-benar ingin melindungi mereka berdua, selesaikan dulu masalah di keluarga Mas. Kamu pikir aku akan membiarkan Citra begitu saja? Bukan. Tapi keluarga Mas yang menekannya. Bima mencengkeram setir dengan erat. Katakan di mana. Aku akan langsung ke sana sekarang. Sari terdiam lagi sejenak, lalu memberitahukan alamatnya. Sore itu, saat saya sedang menyusui bayi, terdengar ketukan keras di pintu. Sari melirik saya sekali, menghela napas, lalu membuka pintu. Bima. Wajahnya pucat, dan pakaiannya kotor karena belum sempat berganti. Ia langsung masuk. Tatapannya tertuju pada bayi dalam dekapan saya. Saat itu, saya melihat dengan jelas seluruh tubuhnya bergetar. Kamu. Suaranya tercekat. Kenapa kamu melakukan ini? Saya memalingkan wajah. Kalau Mas datang untuk menyalahkanku, tidak perlu. Bima mendekat, dan tanpa mempedulikan Sari yang masih berdiri, ia berlutut di depan saya, bukan untuk menyalahkan. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu pergi tanpa memberitahuku sepatah kata pun. Air mata menetes di bahu bayi. Meskipun aku bilang, apa ada yang akan berubah? Aku pasti akan mencari cara. Caramu lebih lambat dari tekanan mereka. Suara saya tercekat. Aku tidak mau menunggu sampai saat di mana aku diusir dengan hina. Bima tertegun, lalu menoleh ke arah Sari. Siapa yang menyuruh Citra pergi? Sari tidak menghindar. Ibu Ratna. Bima mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi, padahal aku sudah bilang dengan jelas pada beliau, tapi Mas tidak ada di rumah, jawab Sari. Dan di atas timbangan, ucapan Mas lebih ringan daripada hubungan di keluarga itu. Ruangan menjadi sunyi. Tak lama kemudian, Bima kembali menatap saya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu dan anak ini hidup seperti ini? Aku tidak butuh bantuanmu, kata saya. Aku hanya ingin tetap bersama anakku. Aku tidak datang untuk mengambil anak ini, katanya sangat perlahan. Aku datang untuk menjemput kalian berdua. Saya menggeleng. Aku tidak punya kekuatan untuk kembali ke rumah itu. Bima menatap bayi. Tangannya terulur dengan hati-hati dan mengelus telapak tangan mungil bayi itu. Kamu tidak bisa selamanya lari seperti ini. Bukan lari, tapi mundur. Dariku, saya tidak menjawab. Bima berdiri. Suaranya merendah, tetapi lebih tegas dari sebelumnya. Kali ini saja, dengarkan aku. Jika kamu kembali, aku akan tinggal terpisah bersamamu dan anak ini. Saya membeku. Apa katamu barusan? Aku sudah memikirkannya dengan serius. Ia menatap lurus ke arah saya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Jantung saya berdebar kencang. Keluargamu tidak akan setuju. Cukup aku yang setuju. Sari menatap Bima. Matanya menunjukkan keterkejutan. Mas serius? Serius. Saya memeluk bayi lebih erat. Suara saya bergetar. Kalau begitu, bagaimana dengan orang tuamu? Bima terdiam sejenak, lalu kembali membuka suara. Aku tetap putra mereka. Tapi sebagai seorang putra, aku tidak bisa meninggalkan wanita yang telah melahirkan anakku. Air mata membasahi pakaian bayi. Kalau kamu melakukan itu, mereka akan terluka. Aku juga akan terluka, jawabnya. Tapi jika hari ini aku tidak memilihmu, aku akan menyesal seumur hidup. Kontrakan sempit itu tenggelam dalam keheningan. Sari, sambil menatap kami, menghela napas. Kalian bicara berdua saja. Ia mengambil bayi dari dekapan saya, bayinya aku yang jaga. Selesaikan pembicaraan kalian. Saya menatap Bima. Setelah semua kejadian itu, untuk pertama kalinya, saya tidak menemukan keraguan lagi di matanya. Aku takut, kata saya.
Aku takut suatu saat nanti kamu akan melepaskan tanganku lagi. Bima mendekat. Kamu takut karena sudah terlalu lama sendirian? Bukan. Saya menggeleng. Aku takut karena hal-hal di belakangmu terlalu besar. Bima terdiam sejenak, lalu menunduk dan menatap lurus ke mata saya. Kalau begitu, sekarang aku akan berdiri di depanmu, bersamamu. Saya menangis terseduh-seduh. Sari kembali membawa bayi dan meletakkannya dalam dekapan saya. Putuskan. Tapi ingat satu hal. Kamu pergi bersamanya harus karena keinginanmu sendiri. Bukan karena terpojok. Saya menatap Bima lama sambil menggendong bayi. Beri aku waktu semalam untuk berpikir. Bima mengangguk. Besok pagi aku akan datang lagi. Apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Ia berbalik. Pintu tertutup, dan yang tersisa hanyalah saya, bayi saya, dan sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh sisa hidup saya. Saya menunduk, menatap bayi, dan berbisik. Sayang, ibu harus memilih yang mana? Di luar jendela, cahaya lampu jalan yang kuning merembes masuk ke dalam kontrakan kecil. Tiba-tiba saya sadar, saya sudah berjalan sangat jauh. Dan kini, di belakang saya, tidak ada lagi jalan kembali seperti dulu. Malam itu, saya tidak tidur. Sari sudah kembali ke kamarnya di seberang gang. Dan di dalam kamar, hanya tersisa saya, bayi, dan suara napas kami. Sambil menggendong bayi, saya bersandar di dinding, memandangi jendela yang disinari cahaya lampu jalan kuning. Bayi tertidur lelap. Tangan mungilnya mencengkeram ujung pakaian saya, seolah takut saya akan menghilang jika ia melepaskannya. Saya mengulang-ulang ucapan Bima. Aku akan tinggal terpisah bersamamu dan anak ini. Terdengar sederhana, tetapi di baliknya ada pemutusan hubungan dari keluarga dan aturan tempat ia dibesarkan. Apakah saya cukup berharga baginya untuk membuat keputusan seperti itu? Atau apakah suatu saat nanti, keputusan itu justru akan menjadi keretakan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki antara dia dan orang tuanya? Saat fajar, bayi terbangun dan mencari susu. Sambil menyusuinya, saya menangis. Air mata panas menetes di punggung tangan bayi. Bayi, tanpa tahu apa-apa, terus menyusu dengan mulut mungilnya. Tiba-tiba saya sadar. Sejak anak ini lahir ke dunia, semua ketakutan saya tidak lagi hanya milik saya sendiri. Saya membuka ponsel. Puluhan kali menulis dan menghapus pesan untuk Bima. Akhirnya, saya hanya mengirim satu kalimat singkat. Besok pagi, datanglah. Balasan dari Bima datang seketika. Aku akan datang. Pukul 7 pagi, saat matahari baru saja muncul di atas atap seng, terdengar suara mobil berhenti di ujung gang. Saya tahu itu dia. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya harus meletakkan tangan di dada untuk merasakan bahwa saya masih bernapas. Bima masuk ke kamar. Hari ini, ia mengenakan kemeja berwarna terang dan celana hitam, penampilan yang sangat sederhana. Wajahnya masih pucat, sepertinya ia juga hampir tidak tidur semalaman. Aku datang tepat waktu, katanya pelan. Saya mengangguk, duduk di tepi tempat tidur sambil menggendong bayi. Aku sudah memikirkannya. Bima menatap saya lekat-lekat, tidak menghindari mata saya. Apa keputusanmu? Saya memeluk bayi lebih erat. Suara saya bergetar. Aku akan kembali. Tapi bukan kembali ke rumah itu. Bima tertegun sejenak. Apa maksudmu? Aku menerima tawaranmu untuk tinggal di tempat lain bersamamu dan anak ini. Tapi aku tidak akan kembali sebagai anggota keluargamu lagi. Saya mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Aku takut akan dipojokkan lagi. Bima menatap saya lama, lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk. Baiklah. Aku sudah menyiapkannya. Menyiapkannya? Aku sudah menyewa sebuah rumah kecil di dekat rumah sakit. Rencananya akan kuberitahu setelah kondisimu pulih sepenuhnya. Saya membeku. Terkejut karena ia sudah memikirkan semuanya, bahwa ini bukanlah keputusan impulsif karena saya pergi. Sudah memikirkan reaksi orang tuamu? Tanya saya. Bima menghela napas ringan. Sudah. Tapi aku juga memikirkan reaksimu jika terus tinggal di rumah itu. Kalau ibu? Saya ragu-ragu. Aku merasa tidak enak. Suara Bima merendah. Biar aku yang bicara dengan ibu. Ia terdiam sejenak.
lalu melanjutkan, keputusanmu untuk ikut denganku harus menjadi pilihanmu sendiri. Jika suatu saat nanti kamu tidak ingin lagi berjalan bersama, aku tidak akan menahanmu dengan ikatan apapun. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Rasa lega yang rapuh namun tulus menyentuh hati saya. Saat itulah, Sari masuk. Ia melihat saya, lalu melihat Bima. Sudah selesai? Saya mengangguk. Iya, sudah. Sari menatap Bima dengan serius. Mas akan menepati janji, kan? Bima menjawab seketika. Saya tahu betul apa yang harus saya jaga. Sari menoleh ke arah saya dan memegang tangan saya. Kalau pergi, pergilah dengan benar. Jangan biarkan anakmu melarikan diri lagi. Tenggorokan saya tercekat, saya mengangguk. Kami tidak langsung ke rumah besar itu. Bima membawa saya dan bayi langsung ke rumah yang sudah ia siapkan. Sebuah rumah satu lantai dengan halaman depan kecil. 2 kamar dan 1 dapur, tidak luas dan tidak mewah, tetapi bersih dan tenang. Saat masuk ke rumah itu, saya merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari kontrakan. Bukan karena materi, melainkan karena perasaan bahwa ini adalah ruang yang dipilih, bukan tempat singgah sementara. Bagaimana? Tanya Bima. Saya melihat sekeliling sekali, lalu mengangguk. Iya, tidak apa-apa. Sari membantu merapikan barang-barang untuk sementara. Saya meletakkan bayi di buayan kecil yang sudah disiapkan Bima. Bayi tertidur dengan tenang, seolah tidak tahu semua perpindahan yang ia alami bersama ibunya. Siang itu, Bima berkata harus kembali ke rumah besar untuk berbicara dengan orang tuanya. Sebelum pergi, ia berdiri lama di ambang pintu. Sekitar 1 jam. Tetaplah bersama Sari, saya mengangguk. Apapun hasilnya, aku akan kembali, tambahnya. Setelah ia pergi, saya duduk termenung di teras. Sari duduk di samping saya dan menyodorkan sebotol air. Khawatir? Iya. Aku sudah terlanjur sayang dengan keluarga itu, terutama ibu. Saya tidak menyangkalnya. 1 jam kemudian, Bima kembali. Wajahnya lelah, tetapi tidak hancur seperti yang saya bayangkan. Ayah tidak mengatakan apa-apa, katanya. Hanya bertanya, "Apa kamu yakin? Apa kamu yakin?" Lalu kamu jawab apa? Aku bilang, "Aku yakin." Saya menghela napas lega. Kalau ibu? Bima terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Ibu menangis." Saya memalingkan wajah. Air mata juga mengalir dari mata saya. Ibu tidak menyalahkanku, hanya sedih karena tidak bisa melihat cucunya setiap hari lagi. Hati saya sakit. Lalu aku bilang pada ibu, Bima melanjutkan. Kalau ibu rindu cucu, kapan saja bisa datang ke sini. Sama seperti ibu tidak pernah menyingkirkanku, aku juga tidak akan menyingkirkan ibu. Sari menarik napas dalam-dalam. Ucapan Mas itu baru laki-laki. Bima mengangguk. Tatapannya lelah, tetapi tetap tegas. Sore itu, ibu datang ke rumah baru kami. Beliau ragu-ragu sejenak di depan pintu sebelum masuk. Saat saya keluar sambil menggendong bayi, begitu melihat cucunya, ibu langsung menangis. "Cucuku." Dengan tangan gemetar, beliau mengelus pipi bayi. Saya menunduk. "Maafkan saya, Bu." Ibu menggeleng. "Bukan salahmu?" "Salahku yang tidak bisa melindungimu." Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak ingin merepotkan ibu lagi. Ibu memegang tangan saya erat. "Aku menahanmu bukan karena etika, tapi karena sayang." Mendengar kata-kata itu, saya menangis terseduh-seduh. Malam itu, untuk pertama kalinya, 3 orang berada bersama di rumah kecil itu. Saya, Bima, dan bayi. Tanpa lampu mewah atau hidangan istimewa, hanya makan malam sederhana,